Oh, teleponmu berdering. Pasti ada yang penting. Ini kan sudah jam 11 malam. Namun, bukan gadget di rumahmu. Telingamu lah yang berdenging. Kamu juga bisa mendengar suara mendesis, siulan, mendengung, dan bahkan auman. Tapi semua suara ini berasal dari telingamu. Suara-suara yang disebut suara fantom ini bisa muncul di salah satu atau di kedua telinga, terus-menerus atau sesekali. Kehadirannya paling sering kita sadari di malam hari saat tidak ada yang mengalihkan perhatianmu. Mendengar suara di dalam telinga disebut tinnitus. Fenomena ini cukup umum dan dialami oleh 15-20% manusia. Tinnitus berawal dari bagian dalam telinga yang berbentuk seperti siput yang disebut koklea. Telinga bagian tengah menangkap gelombang suara yang akan diterjemahkan sebagai impuls listrik di telinga bagian dalam. Lalu, saraf sensorik membawa impuls ini ke otak. Jika ada kesalahan di telinga bagian dalam, otak juga bisa salah mengartikan suara. Tinnitus terjadi saat ada perubahan di dalam saraf koklea. Hal ini bisa disebabkan oleh suara keras seperti gergaji mesin, jackhammer, musik yang keras, atau teriakan. Tinnitus bisa muncul setelah kamu mengalami cedera di kepala, leher, atau telinga, atau setelah kamu mengonsumsi obat-obatan tertentu. Kamu juga bisa mendengar dengingan di telinga jika memiliki masalah tekanan darah. Di tempat lain, di dalam tubuh manusia yang menakjubkan, ada beberapa bakteri yang hidup di usus yang bisa menghasilkan listrik. Mengejutkan! Mereka mengeluarkan elektron yang menciptakan aliran listrik kecil. Mungkin ini seperti sistem cadangan bakteri sebagai cara mereka menghasilkan energi. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang punya dagu. Bahkan, kerabat terdekat kita secara genetik, gorila dan simpanse, tak memiliki tulang kecil yang memanjang maju dari rahang ini. Rahang bawah mereka miring ke bawah dan ke belakang dari gigi depan mereka. Para ilmuwan belum memecahkan misteri ini. Banyak pendapat berbeda tentang alasan dagu manusia berbentuk demikian. Menurut beberapa ahli, dagu berperan dalam mengunyah makanan. Pendapat lain berhubungan dengan kemampuan bicara. Bahkan ada yang berpikir bahwa dagu hanyalah tempat khusus untuk menumbuhkan janggut. Berkedip menjaga mata tetap bersih dan lembab. Tapi bukan itu saja, setiap kali kamu berkedip, kamu melakukan tidur mikro. Para peneliti dari Universitas Washington menemukan bahwa berkedip membuatmu lebih fokus dan mengisi sedikit energimu. Pernah melihat titik kecil berjalan dalam barisan meliuk-liuk, terutama saat kamu melihat langit cerah? Titik-titik ini hanya terlihat sesaat dan mungkin terlihat seperti cacing kecil. Itu adalah sel darah putih yang bergerak melewati kapiler di depan retina mata. Jaringan di belakang matamu ini cukup sensitif terhadap cahaya. Anehnya, sebagian besar orang tidak menyadari keberadaan titik-titik ini kecuali jika diminta memperhatikan. Kelenjar pineal di otak mengatur produksi melatonin, hormon yang mengatur pola tidurmu. Kelenjar ini seperti kacang pinus, dari sanalah namanya diambil. Otak manusia terdiri dari 73% air, sama halnya dengan jantungmu. Itu sebabnya, jika otakmu kehilangan 2% cairan, kamu mulai merasa lelah. Ini juga yang membuat ingatanmu memburuk, memperpendek fokusmu, dan memperburuk suasana hatimu. Omong-omong, otakmu memastikan kamu tidak minum terlalu sedikit atau terlalu banyak air. Setelah kamu menelan cairan, mulut dan tenggorokanmu mulai menembakkan sinyal ke otak dan menyuruhmu berhenti minum. Jika tidak, kamu akan terus minum selama 10-60 menit hingga cairan bisa memenuhi sel-sel tubuhmu. Matamu cukup melihat sesuatu selama 13 milidetik saja dan otakmu sudah bisa memproses gambar ini. Sebagai perbandingan, rata-rata satu kedipan berlangsung antara 100-400 milidetik. Meskipun bukan otot terkuat dalam tubuh, lidahmu tidak pernah lelah. Ini karena jaringan penyusunnya, lidah terbuat dari 8 otot yang saling terjalin. Tapi tak seperti otot lain di tubuhmu, otot pada lidah tidak terletak di sekitar tulang pendukung. Struktur lidah mirip dengan belalai gajah atau tentakel gurita. Tubuhmu memancarkan cahaya. Itu sebabnya mereka memanggilku Sani, Sani. Kamu terlihat terang pada pukul 4 sore dan kilaumu tidak begitu terpancar pada pukul 10 pagi. Untungnya, kilauan ini 1000 kali lebih lemah daripada yang bisa dilihat matamu. Keringat umumnya adalah campuran air dengan protein, gula, amonia, dan banyak zat lainnya. Keringat bahkan mengandung sedikit logam seperti tembaga, seng, nikel, besi, dan sebagainya. Dan keringat terasa asin karena kandungan natriumnya.
Selain itu, semakin banyak garam yang kamu makan, semakin asin keringatmu. Tubuh mencoba menyingkirkan kelebihan garam dan cara tercepat adalah lewat keringat. Dalam tubuh orang dewasa, darah menyumbang 7 hingga 8% dari total berat badan manusia. Sekitar 55% kandungan darahmu adalah plasma cair. Sisanya terdiri dari sel darah merah dan putih, serta trombosit yang membentuk gumpalan dan mencegah perdarahan. Kamu tidak bisa menelan dan bernapas secara bersamaan. Makanan yang kamu telan dan udara yang kamu hirup awalnya masuk ke bagian tenggorokan yang sama. Baru kemudian, sedikit lebih dalam, salurannya terbagi menjadi esofagus untuk makanan dan cairan dan trakea untuk udara. Saat kamu menelan, saluran pernapasan otomatis tertutup. Ini mencegah makanan masuk ke sana. Tapi terkadang, ini masih bisa saja terjadi, kan? Terkadang, otak menghasilkan lebih dari 48 pikiran hanya dalam 1 menit. Itu hampir sekitar 3.000 pikiran per jam dan 69.000 pikiran per hari. Kuku tangan tumbuh lebih cepat pada tangan yang dominan. Jika kamu lebih sering menggunakan tangan kanan, kamu harus lebih sering memotong kuku di tangan kananmu. Kuku tangan juga tumbuh lebih cepat saat musim panas dan siang hari. Kamu bisa mengingat hingga 10.000 wajah yang berbeda. Tentu saja, jumlahnya berbeda pada setiap orang, tapi jumlah rata-ratanya adalah 5.000. Bukan berarti kamu bisa ingat nama dari semua wajah ini, tapi lebih kepada mengenali bentuk dan ciri khasnya. Kamu mungkin mencoba berbohong, tapi hidungmu akan selalu membuatmu ketahuan. Saat seseorang berbohong, suhu di sekitar hidung dan ujung mata bagian dalam meningkat. Fenomena ini disebut efek Pinocchio. Perempuan memiliki lebih banyak reseptor pengecap di permukaan lidah mereka daripada laki-laki. Itu adalah salah satu alasan 35% perempuan adalah super taster dan hanya 15% laki-laki yang bisa melakukannya. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai indera perasa lebih kuat daripada orang lain. Gigi adalah satu-satunya bagian tubuh yang tidak bisa pulih kembali dengan sendirinya. Tapi, email yang melapisinya adalah salah satu benda terkuat dalam tubuh manusia. Detak jantung terkadang seirama dengan musik yang kamu dengarkan. Jika mendengarkan musik dengan volume tinggi atau tempo yang cepat, seperti musik rock, jantungmu bisa berdetak lebih cepat. Dan beberapa musik klasik menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Fenomena ini memengaruhi semua orang, dari musikus profesional sampai yang amatir, serta penggemar musik. Ada 2-5 juta kelenjar keringat di tubuhmu. Keringat yang dihasilkan terdiri dari 2 jenis, keringat karena stres dan keringat biasa. Hei, jangan sampai stres ya. Keringat yang disebabkan oleh stres mengandung asam lemak dan protein. Dan keringat biasa umumnya terdiri dari air, garam, dan sedikit zat lainnya. Sebenarnya kamu bisa saja menggosok gigi terlalu keras sehingga merusak email gigi dan membuat gigi sensitif terhadap makanan dingin dan panas. Jika kamu berjalan ke arah yang sama selama 12 jam sehari, kamu butuh sekitar 800 hari untuk mengelilingi bumi. Dan jangan lupa sepatu bot karet untuk berjalan di lautan. Jika asam lambung menyentuh kulit, kemungkinan besar kulitmu akan berlubang. Itu karena kandungan asam kloridanya. Asam ini sangat kuat yang dengan mudah bisa melarutkan beberapa logam seperti magnesium atau seng. Asam klorida adalah komponen utama dari asam lambung yang dihasilkan perutmu. Asam ini melindungi sistem imun dan menyingkirkan virus serta bakteri di dalam makanan yang kamu makan. Asam ini juga membantu tubuh memecah, mencerna, dan menyerap semua jenis nutrien termasuk protein. Bibirmu terlihat merah karena ada konsentrasi besar dari kapiler darah mini di bawah kulit. Jari kelingkingmu sangat kuat. Tanpanya, tanganmu akan kehilangan kekuatan yang cukup besar. Telunjuk dan jari tengah bekerja sama dengan ibu jari untuk menggenggam dan mencubit. Sementara kelingking bersama jari manis memberi kekuatan pada cengkramanmu. Organ paling berlemak dalam tubuhmu adalah otak. Lemak menyumbang setidaknya 60% dari bobot kering otakmu. Inilah yang membawa otak pada rekor dunia Guinness. Otak juga mengandung sekitar 25% kolesterol tubuh yang penting untuk kesehatan otak. Sel kerangka tidak pernah berhenti beregenerasi. Itu sebabnya kamu mendapat kerangka baru setiap 10 tahun. Seiring bertambahnya usia, proses ini melambat dan waktu yang dibutuhkan untuk regenerasi menjadi lebih lama. Itulah salah satu alasan tulang menjadi semakin tipis. Lalu, ada jenis sel otak yang baru diketahui, penting untuk mencari sesuatu secara visual.
Sel-sel ini disebut sel target. Tanpa bantuannya, kamu tidak akan bisa menemukan kenalanmu di keramaian atau anjingmu di taman. Menariknya, sel target ini tidak peduli bentuk dan tampilan benda atau orang yang kamu cari. Mereka hanya memilah-milah apakah objek tersebut target pencarianmu atau bukan. Hei, bukan bermaksud pilih-pilih sih. Apa sih sebutan dari orang yang bisa nulis bagus dengan kedua tangannya? Emang kita bisa nempelin lidah ke hidung ya? Tapi buat apa sih? Coba deh amati lebih dekat lagi. Kali aja kamu punya superpower beneran kan? Sekitar sepertiga populasi manusia bisa mengangkat salah satu alisnya. Gestur ini cocok banget kamu pakai saat lagi ngeledek sambil ngejoke lawan bicaramu. Tapi kemampuan mengangkat alis secara bergantian terbilang cukup langka. Kalau kamu nggak termasuk orang unik ini, berarti kamu belum bisa mengontrol dan menggerakkan otot dengan tepat. Tapi kamu bisa mengasahnya kok. Coba deh berdiri di depan cermin, tahan salah satu alis dengan tangan, dan angkat alis satunya. Kemudian ganti sisi dengan alis yang sebelahnya. Dengan begini, kamu akan bisa menggerakkan alismu secara bergantian. Setelah duduk di lantai, apa kamu bisa langsung bangkit tanpa bantuan tangan dan lutut? Tantangan simpel ini dinamakan tes bangkit dari duduk. Dari namanya udah bisa ketebak kan tantangannya bakal kayak apa? Meskipun para ahli nggak begitu yakin kalau tes ini bisa menggambarkan kondisi kesehatan kita, kamu masih bisa ngetes kekuatan otot dan jantungmu dengan latihan kok. Kalau kamu nggak bisa bangkit tanpa bantuan tangan dan lutut, kemungkinan besar kamu perlu nge-gym tuh. Oke, kita lanjut ya. Rentangkan tanganmu, kemudian taruh cincin di lipatan siku. Kalau sudah, putar telapak tanganmu. Kalau cincinnya nggak jatuh, berarti kamu termasuk langka. Konon, cuma 2% orang yang punya kemampuan ini, tapi angkanya memang masih diperdebatkan. Kalau kamu bisa menjilat sikumu atau nempelin jempol ke lengan bawah, tandanya kamu termasuk orang istimewa. Widih! Sebagian orang juga bertubuh super fleksibel. Kondisi seperti ini biasa disebut hipermobilitas. Manusia langka dengan kondisi ini bisa menggerakkan tubuhnya mirip ular. Misalnya dengan menaruh kepala di antara kedua kaki, kayang, atau mencoba berbagai split. Tapi dalam beberapa kasus, hipermobilitas bisa meningkatkan sensitivitas penyandangnya karena mereka punya medula yang lebih besar. Bagian otak ini bertanggung jawab untuk memproses emosi. 90% manusia termasuk kinan dan cuma 10% sisanya termasuk kidal. Iya, total presentasenya emang udah 100 kok. Tapi segelintir orang juga nggak bertangan dominan, sebab mereka jago menggunakan kedua tangannya saat menulis, menggambar, dan melakukan aktivitas lain. Jumlah orang ambidextrous sejak lahir cuma 1% dari seluruh populasi manusia, atau sekitar 70 juta orang. Kamu termasuk salah satunya nggak nih? Coba deh cek dulu. Tulis kalimat yang sama dengan kedua tanganmu, atau gambar bentuk lingkaran dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Kalau hasilnya sama-sama bagus, berarti kamu unik. Latihan ini juga sangat efektif untuk menyeimbangkan belahan otakmu loh, meski kamu bukan ambidextrous. Nulis kebalik juga bisa membangunkan neuron. Woi, bangun woi. Leonardo da Vinci biasa menuangkan isi pikirannya ke dalam jurnal dengan menulisnya secara terbalik. Meski kita nggak tahu pasti alasan dibalik tulisan kebaliknya. Sebagian orang bilang dia cuma nggak mau repot-repot kotor aja sih saat lagi nulis dengan tangan kirinya. Tapi kebanyakan orang akan kesulitan saat harus nulis kebalik. Umumnya kita sangat mengandalkan perakiraan cuaca dan memakai baju hangat saat cuaca dingin, biar tubuh kita nggak masuk angin. Tapi ada juga loh orang beruntung yang bisa menjaga tubuh mereka tetap hangat meski cuacanya super dingin. Para pemberani ini bisa bersantui di luar ruangan cuma dengan celana renang dan tubuhnya nggak akan kedinginan. Mereka juga bisa nyeker di atas salju, berenang di sungai beku, atau nyemplung ke lubang es. Keunikan ini biasanya nggak didapat secara alami, tapi mereka perlu ngelatih tubuhnya selama bertahun-tahun hingga terbiasa dengan suhu ekstrim. Pastinya tujuan mereka nggak melulu supaya kelihatan keren dong, atau malah ngerasa paling keren, tapi karena ingin mendapatkan manfaat kesehatan, misalnya untuk memperlancar sirkulasi darah, meningkatkan konsentrasi, dan bikin tubuh mereka lebih sehat. Kamu mau nyoba berdiri di atas salju? Emang bisa kuat sampai berapa lama sih? Pasti cuma sebentar. Regangkan telapak tanganmu ke depan.
kontraksikan semua jemari kecuali jempol. Kalau udah, satuin jari telunjuk dengan jari tengah serta jari manis dengan jari kelingking, kemudian rentangkan tengahnya. Bisa nggak? Kalau bisa, berarti kamu sangat berbakat di bidang seni. Saraf di telapak tanganmu berkembang sempurna. Kamu bisa geli nggak sih saat menggelitiki dirimu sendiri? Biasanya sih nggak, kecuali kalau ada orang lain yang menggelitiki tubuhmu. Iya kan? Jadi, otak kecilmu bisa mengamati gerakan, sehingga bisa memprediksi sensasi yang ditimbulkan oleh gerakanmu sendiri. Kemudian, sinyal akan terkirim ke bagian saraf lain untuk membatalkan sensasi ini. Tapi memang ada sih segelintir orang yang bisa geli saat menggelitiki tubuhnya sendiri. Kalau kamu nggak termasuk orang seperti ini, coba deh sentuh tekstur yang masih asing di otakmu, atau gunakan pemijat kulit kepala untuk membantu merangsang saraf dan bikin rileks. Ambil kertas dan pulpen untuk nulis, kemudian cari duduk, luruskan salah satu kaki, lalu putar searah jarum jam. Tulis angka 6 di atas kertas atau di udara sambil tetap memutar kakimu. Aktivitas kayak gini sangat sulit dilakukan karena belahan otak kirimu nggak bisa mengatur dua putaran yang berlawanan secara bersamaan. Makanya, otak malah mencoba bikin semua gerakannya searah, dan cuma segelintir orang yang bisa mengontrolnya sejak percobaan pertama. Coba juga tulis angka lain dan lihat sendiri hasilnya ya. Kalau angka 0, kayaknya lebih gampang deh. Cek fungsi sistem vestibularmu dengan trik sederhana ini. Berdiri dengan satu kaki, lalu pejamkan mata. Kebanyakan orang akan kehilangan keseimbangan, minimal di percobaan pertamanya. Sistem vestibular kita terdiri dari banyak organ dan terdapat di seluruh tubuh. Dengan adanya sistem ini, tubuh kita bisa tetap seimbang dalam berbagai posisi. Bagian-bagiannya mencakup telinga dalam dan mata kita. Karena itulah, kita akan lebih gampang menjaga keseimbangan dalam kondisi hening dan mata terbuka. Tiap hari, kita menggunakan lidah untuk mendeteksi berbagai rasa dan berkomunikasi lisan. Tapi bagian tubuh ini juga bisa melakukan sejumlah trik. Sekitar 10% manusia bisa nempelin ujung lidah ke hidung mereka. Gelar lidah terpanjang di dunia saat ini dimiliki oleh Nick Stolberg dari Amerika Serikat, yang punya lidah sepanjang 10,1 cm menurut rekor dunia Guinness. Ada juga pesaing lain yang namanya termuat dalam Indian Book of Records dengan lidah sepanjang 27 cm. Wow, kalau makan es krim, dia pasti cepat habis tuh. Tapi rata-rata panjang lidah pria dewasa cuma sekitar 8,5 cm dan lidah wanita sekitar 7,9 cm. Jadi ini nih yang bikin kebanyakan orang kesulitan saat melakukan trik hidung tadi. Ngikat tangkai ceri emang udah jadi tantangan populer di kala pesta, tapi cuma sebagian orang yang bisa melakukannya dengan baik dan benar. Al Graniecki memecahkan rekor dunia Guinness pada bulan Juni 2014 setelah bikin 14 ikatan tangkai ceri cuma dalam waktu 1 menit dengan lidahnya. Wow, kalau kamu mau nyoba ngalahin rekornya, kamu perlu latihan ekstra keras dan pilih tangkai yang lebih panjang ya, sekitar 3,81 cm. Kalau mau nyari tahu tutorialnya, tanya ke Mbah Google aja. Sekarang coba deh berdiri di depan cermin, buka mulut, lalu lipat lidahmu ke atas sampai membentuk huruf U. Sekitar 65-81% manusia sudah jadi pelipat lidah sejak lahir, dan mayoritasnya adalah wanita. Sejumlah orang juga meyakini kemampuan ini bersifat genetik, tapi menurut penelitian terbaru, kita semua bisa mengasahnya dengan latihan kok. Kehari Mudra adalah istilah dalam yoga yang artinya melipat ujung lidah ke belakang sampai ke dalam mulut. Idealnya, gerakan ini harus bisa mencapai langit-langit lunak hingga nempel ke pangkal rongga hidung. Asana ini bisa merefresh pikiran dan tubuh, serta mengatasi rasa haus, lapar, dan cemas. Ada juga yang bilang, Kehari Mudra bikin mimpi kita terlihat lebih jelas kalau tiap malam sebelum tidur kita terbiasa melakukannya. Tapi kebanyakan pemula menghabiskan waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun agar lidahnya bisa nempel di rongga hidung. Kalau waktumu lebih cepat dari itu, berarti kamu hebat. Nah, kamu bisa menggerakkan daun telingamu sendiri nggak nih? Kalau bisa,
Keren sih, cuma ada sekitar 22% manusia yang bisa menggerakkan satu telinga mereka, sedangkan 18% lainnya bisa menggerakkan keduanya. Dulu, nenek moyang kita juga terbiasa menggerakkan telinga. Bahkan menurut para ilmuwan, mereka bisa melakukan berbagai gerakan. Jaringan otot yang bertugas menggoyangkan telinga dinamakan aurikular. Dan kebanyakan manusia zaman now sudah nggak memerlukan jaringan ini lagi. Sebagian orang mengklaim setiap individu sebetulnya bisa menggerakkan telinga dengan latihan panjang. Tapi sayangnya, kita masih belum terbiasa menggerakkan telinga ke arah sumber suara layaknya anjing dan kucing. Dalam proses mengingat, kamu nggak akan mungkin cuma ingat satu memori aja. Saat kamu lagi nginget-nginget detail kaos yang dipakai temenmu 2 minggu yang lalu, sejumlah detail lain juga pasti ikut keinget. Misalnya, detail tempat spesifiknya atau topik yang kalian omongin pada saat itu. Bagian otak yang bertugas nyimpan memori bernama hipokampus. Dan di bagian ini, memori kita biasanya terakumulasi termasuk berbagai detail kecil. Rata-rata kuncup pengecap bisa tahan sampai 10 hari, dan di dalamnya terdapat sel sensorik lidah. Kuncup yang berada di dekat permukaan lidah biasanya berumur pendek, makanya kita nggak perlu nunggu lama untuk icip makanan lagi setelah lidah kita kepanasan. Menurut salah satu teori, déjà vu dihasilkan oleh pemrosesan otak yang sedikit nge-lag. Para saintis mengemukakan hal ini bisa dipicu oleh otak yang agak nge-lag sepersekian detik saat mentransfer informasi ke bagian-bagiannya. Dengan kata lain, otak kita memperoleh informasi yang sama sebanyak 2 kali, lalu memprosesnya sebagai pengalaman yang pernah terjadi. Cuma 30% manusia yang bisa bikin lubang hidungnya besar saat sedang tarik nafas, dan cuma sepertiganya yang bisa nekuk jempol ke belakang. Sebagian orang bisa menghasilkan bunyi denging di kepalanya dengan meregangkan telinga atau rahang. Di dalam telinga terdapat otot kecil yang bisa meredam suara keras, misalnya saat kita sedang mengunyah makanan. Tapi ada sebagian orang yang bisa merelaksasikan otot ini sehingga menghasilkan bunyi gemuruh. Sensitivitas ujung jemari kita masih kalah ratusan kali lipat dari bibir. Setiap hari kita menghirup banyak kotoran, termasuk 700.000 serpihan kulit kita sendiri. Sentakan yang tiba-tiba kita rasakan saat tidur dinamakan hypnic jerk. Sensasi seperti ini disebabkan oleh otot yang tiba-tiba bergerak saat fase tidur non-REM. Akibatnya, kita akan ngerasain seolah-olah mau jatuh. Salah satu teori mengklaim saat terlelap, otak memahami otot yang rileks sebagai tanda bahaya kalau kita beneran jatuh. Kemudian, otak akan mengirim sinyal menuju otot agar segera melindungimu, yaitu dengan bikin tubuhmu tersentak. Karena punya kemampuan unik sinestesia, sebagian orang bisa tahu rasanya musik atau mendengarkan warna. Tapi kemampuan ini cuma dimiliki oleh 1 dari 2.000 orang. Bagi sebagian orang, daun ketumbar berasa kayak sabun karena di dalamnya memang terkandung bahan pembuat sabun. Dan pemilik gen khusus yang bisa mendeteksinya cuma sebesar 4-14%. 18% manusia bisa menggerakkan kedua daun telinganya, sedangkan 22% lainnya cuma bisa menggerakkan salah satunya. Mereka memanfaatkan otot vestigia lemah yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Mirip-mirip kayak kucing ya. Lama-kelamaan memar akan berubah warna dan kita mengalami memar karena di bawah permukaan kulit terjadi pendarahan. Pembuluh darah di situ pecah, kemudian darahnya tertahan. Awalnya, memar ini berwarna merah karena darah di situ banyak mengandung oksigen. Tapi kemudian akan berubah menjadi ungu, hijau, kuning, atau abu-abu setelah kadar oksigennya berkurang. Keringat kita sebetulnya nggak ngeluarin bau loh. Bau ini disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Saat keringat keluar dari pori-pori tubuh, bakteri menguraikannya menjadi asam. Dan kebanyakan deodoran sebetulnya cuma ngusir bakteri dari kulit. Orang jadul lebih sering bermimpi dalam warna hitam putih daripada orang zaman now karena dulu mereka cuma nonton TV hitam putih. Keju biru juga bisa mempengaruhi mimpi kita dan membuatnya semakin jelas. Cangkang telur kemungkinan bisa dipakai untuk numbuhin tulang manusia. Di dalamnya terkandung kalsium karbonat yang juga terdapat di tulang kita. Makanan di pesawat terasa lebih aneh daripada makanan darat karena saat kita naik pesawat, sensitivitas kuncup pengecap kita berkurang sampai 30% oleh udara kering dan tekanan kabin, apalagi kalau rasanya asin atau manis. Efisiensi hidung kita nggak selalu sama. Saat kita bernafas, salah satu lubang hidung bekerja lebih ekstra. Dan tiap beberapa jam sekali, prosesnya akan bergantian.
Kita nggak akan bisa ngerasain makanan tanpa air liur. Kuncup pengecap punya kemoreseptor yang bisa mengenali berbagai rasa. Tapi di situ harus ada cairan supaya rasa tersebut berikatan dengan molekul. Dan kita baru bisa ngebedain rasanya setelah makanan itu dibasahi air liur. Otak kita nggak bisa ngerasain sakit. Di dalamnya memang ada pusat rasa sakit, tapi nggak ada reseptornya. Dan saat sakit kepala, kita bisa ngerasain nyut-nyutannya karena saraf, jaringan, dan pembuluh darah di sekitar otak. Satu helai rambut bisa menahan beban seberat 100 gram atau setara dengan 2 batang coklat. Kuku kaki tumbuh 4 kali lebih lambat dari kuku tangan karena tangan kita lebih sering digunakan. Saat difoto, matamu pernah kelihatan merah kan? Hal ini disebabkan oleh mata yang belum siap menerima gelombang cahaya flash yang tiba-tiba menyala. Pupil pun tetap besar dan pembuluh darah merah koroid kemudian memantulkan cahaya. Jaringan ini terdapat di belakang bola mata dan fungsinya melembabkan retina. Paru-paru kanan lebih besar daripada paru-paru kiri karena di dekatnya terdapat jantung. Bagian tubuh yang nggak bisa pulih sendiri hanyalah gigi. Menurut bobotnya, masseter menjadi otot yang paling kuat di tubuh kita. Saat bersinergi dengan otot rahang lain, otot ini bisa mengatupkan gigi geraham dengan kekuatan 90 kg dan gigi seri sekuat 24 kg. Bawang bombay menghasilkan zat kimia khusus yang mengiritasi. Zat ini bisa merangsang kelenjar di dalam mata untuk mengeluarkan air mata. Hidung bisa mengingat 50 ribuan aroma dan mendeteksi lebih dari 1 triliun bau. Kita semua punya aroma khas, kecuali kembar identik. Aroma ini juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Tapi sejumlah faktor seperti makanan, kebersihan, dan lingkungan juga ngaruh. Salju kurang bisa menghidrasi tubuh. Saat kita makan salju, tubuh perlu energi ekstra untuk mengubahnya menjadi air. Dan meski bisa menghidrasi, salju akan bikin suhu tubuh kita ngedrop, sehingga kurang baik dikonsumsi saat cuaca di luar terlampau dingin. Saat berdiri, kita membakar 100-200 kalori setiap jam. Sedangkan saat duduk, 60-130 kalori tergantung tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan usia kita. Saat brain freeze menyerang, kepala kita akan sakit oleh rangsangan dingin. Dengan begini, otak bisa menginstruksi kita agar lebih woles atau malah stop mengonsumsi makanan yang terlalu dingin. Fungsi utama bulu mata yaitu melindungi mata kita dari pasir, air, debu, dan kotoran di udara. Bulu mata kita bisa ngerasain saat benda asing seperti serangga terlalu dekat dengan mata kita, lalu menghasilkan refleks kedip. Kita juga perlu berkedip untuk mengeluarkan partikel dan debu halus yang tertahan di punktum lakrimal alias saluran kecil di sudut kelopak mata. Dari saluran inilah air mata dikeluarkan. Alis mencegah keringat netes langsung ke dalam mata. Kulit dan bentuk tulang alis saling bersinergi agar bisa mengarahkan keringat kita ke samping wajah. Meski nggak termasuk organisme tercepat, terkuat, dan terbesar, manusia masih jadi jawarannya lari jarak jauh. Kaki kita panjang dan tubuh kita menghasilkan keringat untuk menurunkan suhunya. Malahan, nenek moyang kita terbiasa lari sampai berjam-jam untuk berburu hewan, hingga akhirnya hewan buruan kecil makin kelelahan. Kita punya 5 indera utama yang mencakup indera pengecap, peraba, penglihat, pendengar, dan pembau. Tapi selain itu, masih ada banyak lagi. Dengan propriosepsi, kita bisa tahu postur tubuh dan posisinya meski kita nggak ngelihat secara langsung. Misalnya, saat menekuk lengan ke belakang, kita pun akan tahu posisinya ada di punggung. Kalau gurita sih nggak punya kemampuan seperti ini, karena hewan ini cuma akan tahu posisi lengannya setelah melihatnya secara langsung. Dengan termosepsi, kita bisa merasakan suhu, dan dengan ekuilibriosepsi, kita bisa mendeteksi keseimbangan. Ada juga nosisepsi, yaitu kemampuan ngerasain sakit. Kronosepsi, kemampuan mendeteksi waktu, bahkan di kalangan hewan, ada elektroresepsi dan magnetoresepsi, tapi kita nggak punya kemampuan serupa. Kuncup pengecap nggak bisa diamati dengan mata telanjang. Tonjolan kecil ini dinamakan papila lidah. Dan jenisnya ada 4, yaitu papila circumvallata, foliata, fungiformis, dan filiformis. Papila tersebut diselubungi kuncup pengecap, kecuali papila filiformis karena fungsinya sebagai indera peraba di dalam lidah. Kekuatan jari kelingking 50% dari total jari tangan. Hati sangat penting bagi tubuh kita karena menjalankan 500 fungsi dan 10%-nya terdiri dari lemak. Organ ini juga bisa beregenerasi. Kalori yang terbakar saat kita mandi air hangat setara dengan jalan kaki setengah jam.
Umumnya, kita perlu waktu sampai 7 menit agar bisa tertidur. Tapi durasi ini akan semakin cepat kalau sebelumnya kita makan lezat dalam jumlah banyak. Ukuran jantung kita rata-rata sebesar kepalan tangan. Organ super ini berdetak sebanyak 115.000 kali dan memompa sekitar 7.570 liter darah dalam sehari. Meski beda jauh dari manusia purba yang hidup sekitar 6 juta tahun silam, manusia modern tetap aja nggak sempurna. Di dalam tubuh kita ada banyak ketidaksempurnaan. Misalnya saja mata kita yang juga dilengkapi dengan titik buta kecil. Titik seukuran kepala peniti ini terletak di area yang dilalui saraf optik di permukaan retina, tepatnya di belakang mata. Saraf optik menghubungkan mata dengan otak dan bertugas membawa citra visual yang akan diproses oleh otak. Dengan cara ini, kita akan bisa melihat, tapi di area saraf yang menuju otak nggak ada fotoreseptor. Reseptor ini mendeteksi cahaya agar kita bisa melihat objek. Tanpanya, mata kita nggak akan bisa mengirim sinyal ke otak untuk mendeteksi objek yang terlihat. Nah, karena di area tersebut nggak ada fotoreseptor, kedua mata kita punya titik buta kecil. Kalau nggak ada titik butanya, mata kita kemungkinan akan mirip kayak gurita. Kedengerannya kok aneh banget ya? Tapi mata hewan ini memang sangat mirip seperti mata manusia. Saraf optik gurita berada di belakang retina, jadi sarafnya tetap ada di mata dan nggak akan ada celah yang menimbulkan buta mata. Terus apa lagi ya? Banyak di antara kita suka ngeluh soal sakit punggung kan? Yang masih muda pun nggak mau ketinggalan. Bener kan? Ayo ngaku. Nah, dulu manusia purba berjalan dengan cara merangkak. Saat mereka menapakkan kaki dan tangannya di tanah, tulang belakang akan melengkung secara pas. Dan posisi organ dalamnya juga pas, sehingga punggung mereka nggak tertekan. Tapi kita berjalan dengan dua kaki agar bisa lebih hemat energi. Proses pencarian makanan pun jadi lebih lelet, dan saat berjalan dengan dua kaki, kita bisa memangkas energi sampai 25%. Tapi minusnya, tulang belakang kita harus bekerja ekstra. Saat kita berjalan tegak, tulang belakang harus jadi tiang penopang beban tubuh dan memberi celah untuk organ lain. Tapi kalau posisinya benar-benar lurus, kita juga akan kesulitan jalan. Lama-kelamaan, bentuk tulang punggung berubah jadi agak melengkung. Tetap aja sih, punggung bawah kita akan lebih tertekan. Masa iya sih kita harus jalan dengan merangkak cuma untuk ngilangin sakit punggung ini? Gak usah lah ya. Kaki manusia punya banyak ruas tulang, dan dulu manusia purba sangat membutuhkannya untuk mencengkram dahan pohon. Meski manusia di zaman now nggak terlalu sering manjat-manjat pohon, tulang ini masih ada. Akibatnya, kita jadi lebih rentan cedera, dan nyut-nyutannya bisa kerasa. Jari kakimu yang sering kesandung itu juga sama aja kan? Kalau tubuh kita super duper sempurna, kaki kita mungkin akan kelihatan kayak kaki burung unta. Ruas tulangnya jauh lebih sedikit, dan bagian yang menyerupai lutut kebalik itu sebetulnya sendi pergelangan kaki. Karena adanya sendi ini, kaki burung unta jarang cedera. Dan plusnya lagi, larinya bisa lebih ngebut. Kalau kaki manusia dirancang kayak gini, Olimpiade lari pasti bakal meriah banget tuh. Jadi pengen nonton deh. Kamu pernah penasaran gak sih sama gigi manusia? Gigi kita ternyata juga jauh dari kata sempurna. Malahan, banyak orang harus bolak-balik pergi ke dokter gigi untuk merawatnya. Padahal nggak ada organisme lain yang harus pergi ke dokter karena urusan gigi loh. Apalagi gigi kita nggak bisa tumbuh lagi. Jadi kalau udah lepas, nggak akan ada gantinya. Tapi kalau hiu lain lagi sih, sebab cadangan giginya banyak banget. Beberapa spesies hiu juga punya satu set gigi baru yang bisa tumbuh tiap 2 minggu. Gigi kanguru juga lebih baik dari gigi kita. Kalau gigi kita tercipta sangat sempurna, mungkin versinya akan mirip-mirip kayak gigi kanguru. Setelah rusak, gigi kanguru akan lepas, lalu gigi belakangnya segera pindah ke bagian depan. Masalah gigi kita nggak akan berhenti sampai di sini aja, karena mulut kita ternyata penuh sesak. Selama proses evolusi, otak manusia berkembang pesat, dan ukuran rahangnya harus lebih lebar dan pendek supaya celah di dalam tengkorak jadi lebih longgar. Tapi akibat dari perubahan ini, gigi bungsu kita harus nyempil di belakang. Dulu, gigi bungsu berguna untuk mengoyak makanan. Tapi setelah manusia bisa masak dan mengolah makanan, gigi ini nggak diperlukan lagi. Jadi singkatnya, kita bisa menyingkirkan. Dan mungkin suatu saat nanti, gigi ini akan hilang dengan sendirinya. Sekitar 25% manusia, mayoritasnya orang Eskimo, sudah nggak punya gigi bungsu ini lagi.
Lutut kita juga ternyata nggak berfungsi sempurna loh. Sendi terkompleks di tubuh kita ini diapit oleh 2 tulang besar sehingga posisinya sangat rentan. Lutut cuma bisa bergerak maju mundur dan konstruksinya nggak begitu aman. Karena alasan ini pula, dalam olahraga sepak bola dan rugby diperlukan banyak aturan dan salah satunya nggak boleh menekel lutut lawan dari samping. Untuk menyesuaikan dengan kebiasaan olahraga di zaman modern, mekanisme lutut yang mirip engsel bisa diganti dengan bentuk bola dan rongga. Struktur ini juga terdapat pada bahu dan pinggul. Kamu bisa gerakin telingamu tanpa bantuan tangan nggak? Sebagian orang bisa menggerakkan telinganya seperti kucing dan anjing dengan memanfaatkan otot khusus yang disebut otot telinga luar. Tapi otot ini sudah nggak berfungsi lagi, kecuali untuk melancarkan trik menggerakkan telinga tanpa tangan. Ada juga bagian tubuh lain yang posisinya kurang pas, yaitu laring. Ujung tenggorokan dan kerongkongan kita saling menyatu, padahal keduanya termasuk dalam sistem organ yang berlainan. Celah ini memanjang dari hidung dan mulut menuju laring. Di situ, terdapat katup berbentuk daun yang akan menutup saluran pernafasan tiap kali kita menelan supaya makanan nggak ikut masuk ke tenggorokan. Tapi mekanismenya nggak selalu berjalan mulus. Ngomong sambil makan bisa bikin makanan yang kita kunyah ikut masuk ke saluran pernapasan. Dan efeknya bisa sangat menyakitkan. Laring paus ternyata lebih efisien dari laring kita. Letaknya ada di lubang sembur dan berjauhan dari mulut. Kalau manusia bisa mindahin laringnya ke hidung, saluran pernafasan dan pencernaan kita akan terpisah, resiko tersedak akan bisa diminimalisir. Tapi ada minusnya juga sih. Kalau posisi laringnya begini, kita nggak akan bisa ngomong. Masa iya kita harus berkomunikasi dengan ngeluarin suara mirip paus? Hal ini cuma akan terjadi kalau hidung kita bisa menghasilkan getaran. Contohnya kayak gini, kedengaran lebih merdu kan? Menurutmu gimana? Komen dong. Kamu suka iga nggak? Kalau aku sih suka banget. Tapi bukan iga itu yang akan kita bahas di sini. Sebagian orang punya tulang rusuk ke-13, antara 1-3% manusia punya rusuk tambahan yang juga dinamakan rusuk serviks. Dan fungsinya nggak ada sama sekali. Sebagian dari mereka punya 1 ruas tulang rusuk ini. Tapi ada juga yang punya dua-duanya di sebelah kiri dan kanan. Kita nggak begitu memerlukan appendix, di dalamnya mungkin ada bakteri baik yang membantu mengatasi masalah perut. Tapi selain itu, nggak ada lagi fungsinya. Parahnya lagi, organ ini juga bisa gampang radang. Dulunya, appendix berfungsi untuk membantu manusia purba mencerna selulosa pada tumbuhan hijau. Saat itu, mereka lebih sering mengonsumsi tumbuhan, daging hewan juga masih jarang, jadi organ ini juga bisa dihilangkan. Oke, lanjut. Darah mengalir dari jantung ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh arteri. Tapi saat mengalir ke lengan dan kaki, darah kita cuma melalui 1 arteri besar. Arteri ini terletak di area bisep lengan dan paha depan. Punggung juga perlu darah, tapi di situ nggak ada arteri besar. Yang ada cuma arteri kecil bercabang yang menempel di sekitar tulang dan saraf. Struktur seperti ini sebetulnya kurang praktis dan bikin kita lebih rentan cedera. Makanya lengan dan kaki kita sering mati rasa kan? Ini namanya tulang humerus. Di dekat siku, arteri kita terhubung ke saraf ulnaris. Berkat saraf ini, kita bisa menggerakkan jari kelingking. Karena saraf ini juga, lengan kita akan mati rasa dan kesemutan saat humerusnya kepentok. Au! Untuk mencegah insiden ini, diperlukan 1 arteri besar di belakang tubuh, tepatnya di dekat tulang belikat. Pembuluh tambahan ini akan memberi darah rute langsung, lengan dan kaki kita juga nggak perlu mati rasa lagi kalau kepentok benda keras. Oke, satu lagi nih. Meski nggak berekor, kita masih punya tulang ekor. Tulang ini sangat berguna bagi manusia purba. Mereka menggunakannya untuk menyeimbangkan tubuh saat melompat di atas pohon. Karena lebih sering berjalan di atas tanah, kita nggak memerlukan tulang ini. Lagi pula, tulang ekor alias koksis ini gampang patah. Desanya juga nggak begitu wah. Bahkan menurut para peneliti, tulang ini bisa diangkat untuk mengatasi masalah postur. Sekitar 6% manusia bisa bikin bola mata mereka berkedut dan bergerak cepat ke depan dan ke belakang. Mata mereka tetap normal kok. Ini cuma trik unik yang bisa mereka lakukan. Tulang kita selalu aktif setiap hari dan sebagiannya juga bisa meredam 2-3 kali berat badan kita. Keren kan? Gigi juga nggak kalah kuat. Saat menggigit, gigi kita bisa mengerahkan tekanan kuat sampai 90 kg. Nah, kamu udah tahu belum? Email gigi ternyata dianggap menjadi bagian sistem rangka.
Lambung kita punya kapasitas yang cukup besar karena bisa menampung 2 liter air atau sekitar 1 botol soda ukuran besar. Kita akan sulit memperkirakan jumlah makanan padat yang masuk ke perut karena makanan ini telah dicerna dulu oleh gigi. 1 ekor kalkun tentu nggak akan muat, tapi kalau ayam berukuran sedang kemungkinan masih bisa. Tiap kali kita memutar tangan, tulangnya akan saling menyilang. Coba aja pegang tanganmu untuk ngecek sendiri. Kamu tahu posisi lambungmu nggak? Di mana coba? Di sini ya? Salah. Yang benar ada di sini, di antara tulang rusuk. Fakta seru soal tulang, kamu tahu kan kalau tubuh kita terdiri dari 60% air? Dan ternyata tulang kita juga mengandung banyak air loh. Sekitar 25% massa tulang manusia terdiri dari air. Menurut para ilmuwan, usus buntu kita lama-lama akan hilang. Gak ada yang tahu pasti fungsi aslinya, tapi sebagian peneliti menyatakan organ ini membantu nenek moyang kita mencerna kulit pohon yang mereka makan. Karena jenis makanan kita nggak seperti itu, usus buntu bisa hilang dari tubuh kita tanpa menimbulkan konsekuensi. Mata manusia punya kemiripan dengan mesin mobil, keduanya perlu banyak cairan agar bisa berfungsi dengan baik. Mesin perlu bensin dan mata memerlukan air mata. Agar penglihatan kita berfungsi dengan baik, air mata harus tersebar ke seluruh mata. Makanya, kita perlu berkedip sampai 20.000 kali sehari. Dan kelopak mata kita berfungsi seperti wiper kaca depan. Hampir seluruh tubuh kita ditumbuhi bulu termasuk pusar dan fungsinya untuk menjerat serat. Bagian tubuh kita yang nggak mendapatkan nutrisi dari darah hanyalah kornea mata karena telah mengasup nutrisi dari air mata dan cairan di depan mata. Kalau kamu nggak ngerasa punya pengawal pribadi, coba deh lebih teliti lagi. Selama ini liver telah jadi pengawalmu karena telah melindungimu dari racun dan berbagai zat yang membahayakan tubuhmu. Liver juga sangat tahan banting dan bisa beregenerasi. Saat wajahmu merona, aliran darah di tubuhmu juga meningkat. Bukan cuma pipimu yang memerah, lapisan perutmu juga ikut-ikutan merah. Di situ ada banyak pembuluh darah dan saat aliran darahnya lebih banyak dari biasanya, bagian tubuh ini juga memerah. Cuma sekitar 43% dari tubuhmu yang benar-benar kamu. Dan lebih dari 50%-nya berupa mikroorganisme dan sebagian besarnya hidup di dalam usus dan bagian tubuh lain. Dan meskipun selmu lebih sedikit dari sel mikroba, jumlah rata-ratanya sekitar 100 triliun sel. Kamu mau ngitung satu-satu? Ya udah deh, kamu duluan aja gimana? Lapisan lambung terus berganti tiap 3-4 hari sekali agar organ ini nggak mencerna dirinya sendiri. Asam lambung yang kita punya memang cukup membahayakan. Bagian tubuh yang ikut beristirahat saat kita tidur hanyalah hidung. Makanya kamu nggak akan bisa nyium bau busuk di dekatmu saat kamu tidur. Indera penciumanmu nggak akan aktif saat kamu terlelap. Kita bisa aja nelen benda kecil seperti plastik, kaca, koin, atau biji jeruk, kemudian bijinya tumbuh di dalam perut. Enggak lah, semua benda asing yang masuk ke perut akan melewati saluran pencernaan setelah 48 jam. Beneran, jadi tenang aja. Para ilmuwan pernah memperkirakan kalau kita cuma bisa mengenali 10.000 bau. Ternyata nggak cuma segitu loh. Penelitian terbaru menunjukkan manusia bisa mengenali lebih dari 1 triliun bau. Kita juga paling gampang mengingat bau, dan malahan bau juga bisa membangkitkan ingatan lama. Kita bisa menelan potongan plastik kecil, tapi sistem pencernaan kita nggak bisa tahan dengan rumput. Hewan pemakan rumput punya gigi khusus dan sejumlah perut untuk mencerna dedaunan dan rumput mentah, sedangkan kita nggak punya itu semua. Tapi nggak masalah. Di antara mamalia, cuma manusia yang selalu berjalan dengan 2 kaki dan kita terus menjaga postur ini seumur hidup. Cara jalan kanguru dan gurita memang sekilas mirip kita, tapi kanguru menggunakan ekor sebagai kaki ketiga dan gorila menggunakan tangan panjangnya untuk menjaga keseimbangan. Perut merupakan pelindung terpenting dalam sistem imun. Asam klorida di perut membunuh racun yang membahayakan, virus, serta bakteri yang terbawa oleh makanan yang kamu asup. Asam ini bisa mencerna perut juga, tapi ada selaput lendir yang berfungsi sebagai pelindung. Jangan terlalu anti sama lemak ya, karena kehadirannya juga penting sebagai materi penyekat, penyimpan energi, dan peredam kejut. Lemak tubuh paling banyak terdapat di daerah pinggang karena di situ ada organ dalam. Kalau kamu kenapa-napa, lapisan lemak ini akan melindungi alat vitalmu dari bahaya parah.
Kita punya dua otot yang sangat cepat. Otot ini mengendalikan gerakan menutup mata oleh kelopak mata. Dan gerakannya paling cepat di seluruh tubuh. Mata kita rentan dan perlu perlindungan. Jadi saat refleks kita terpancing, otot ini akan menutup mata kira-kira selama 100 milidetik. Dan itu nggak melebihi 0,1 detik. Kita cuma mengenali warna ungu biru, hijau kuning, dan kuning merah. Warna lainnya cuma kombinasi dari 3 warna ini. Dan kita nggak akan bisa menghitung jumlah kombinasi yang bisa dilihat oleh mata manusia karena masing-masing orang punya perbedaan visual. Tapi rata-ratanya sekitar 1 juta. Meskipun udah dibersihin dan rutin dipakein obat kumur, mulut kita menjadi salah satu bagian yang paling kotor. Jutaan bakteri hidup di dalam mulut, tapi kebanyakan bakteri ini bermanfaat dan melindungi tubuh kita dari bakteri jahat dan virus. Pusar menjadi tempat terkotor kedua di tubuh kita dan mungkin karena kita mengabaikannya. Kita nggak menggunakannya lagi setelah lahir, jadi berbagai jenis kuman, keringat, dan kotoran menumpuk di area ini. Di dalamnya terdapat lebih dari 2.300 spesies bakteri, jadi kita perlu lebih memperhatikan kebersihannya. Jabat tanganmu bisa sekuat itu karena kamu sering latihan pancu ya? Padahal sih berkat jari kelingking. Kelingking memang jadi jari terkuat kita karena berkontribusi pada 50% kekuatan tangan kita. Tapi jari yang paling sering digunakan adalah jempol. 40% gerakan tangan dilakukan oleh jempol. Mungkin karena itulah jempol jadi jari yang paling penting. Jari kakimu juga sangat membantu karena bisa menahan 40% berat badanmu. Jika kamu pernah dengar manusia nggak butuh jari kaki, jangan percaya ya, jari kaki juga menjadi pendorong utama saat kamu berjalan. Jumlah gen tomat lebih banyak daripada gen manusia loh, tapi nggak masalah karena yang terpenting bukan jumlah, melainkan kompleksitas hubungannya. Kuku nggak cuma membantu kita mengambil benda kecil dan melepas stiker. Kalau nggak ada struktur keras yang bisa ditekan, kamu nggak akan tahu harus megang benda sekuat apa. Warna rambut kita mudah dijelaskan dengan gen. Pemilik rambut merah alami nggak lebih dari 2% dari total manusia, lalu diikuti dengan rambut pirang sekitar 3% dan variasi warna coklat cuma sekitar 11%. Kebanyakan orang berambut hitam, termasuk coklat yang sangat gelap. Rambut akan berhenti tumbuh setelah panjangnya mencapai batas. Rambut biasanya tumbuh dari 2 sampai 7 tahun, jadi biasanya panjangnya nggak melebihi 106 cm. Coba deh, kasih tahu wanita asal Tiongkok yang telah memecahkan rekor rambut paling panjang. Pada tahun 2004, rambutnya sepanjang 5,6 meter. Rapunzel, kemana aja sih kamu? Saat kita tertawa, berpikir, melihat sesuatu, bermimpi, bergerak, atau beraktivitas dengan tubuh kita, sinyal listrik dan kimia menjalar di neuron sepanjang sambungan itu. Otak kita selalu aktif, bahkan kadang lebih aktif saat kita tidur daripada saat bangun. Jadi, neuron membuat dan mengirim lebih banyak informasi dari semua ponsel di dunia. Saat lagi duduk di luar rumah, tiba-tiba ada serangga yang hinggap di kakimu. Kulit memiliki neuron sensorik dan neuron ini segera mengirim pesan ke otak pada kecepatan 193 km per jam. Otak kemudian segera mengirimkan pesan balasan menuju kaki untuk bergoyang agar serangga itu pergi dan kecepatan informasi itu lebih tinggi 320 km per jam. Kuku kaki tumbuh 4 kali lebih lambat daripada kuku tangan. Alasannya karena kita lebih banyak menggunakan tangan daripada kaki. Makanya kuku kaki lebih sering terluka. Kemungkinan besar jenis mikroba di tangan kanan dan kirimu juga berlainan. Mikroba menempel pada kulit kita dari kepala sampai kaki dan jenisnya beragam tergantung pada ketebalan kulit, kelembapan, suhu, tekstur, dan zat kimia yang bisa berubah saat kita menggunakan tangan kiri dan kanan. Kuku dan rambut kita terbuat dari keratin. Bahan ini juga terdapat di bagian tubuh beberapa hewan. Misalnya cakar, kuku, tanduk, wol, bulu, bulu burung, paruh, tempurung kura-kura, dan duri landak. Tubuh kita terbuat dari debu bintang. Beneran, unsur kompleks di dalam tubuh cuma bisa berasal dari supernova. Bintang pertama hanya benjolan gas yang menyatu, kemudian memulai proses pembakaran. Akhirnya, memicu reaksi nuklir di bagian tengahnya. Ukuran bintang yang ada setelah Big Bang 50 kali lebih besar daripada matahari sekarang. Di dalamnya ada proses pembuatan elemen terus-menerus dan bintang besar itu membakar bahan bakarnya lebih cepat. Sebagian besar unsur di tubuh manusia terbentuk di bintang itu selama miliaran tahun.
Laki-laki dan perempuan terkadang kelihatan seperti dua spesies yang sangat berlainan. Kamu pasti familiar dengan pepatah ini kan? Pria berasal dari Mars dan wanita dari Venus. Tapi keduanya memang punya beberapa perbedaan. Bentuk dan ukuran tubuh kita jelas berlainan, kepribadian, selera, dan warna rambut kita juga beragam. Semua ini nggak perlu dijadikan sebagai kompetisi kan? Karena tiap manusia punya keunikannya sendiri. Tapi nggak dipungkiri sih, tubuh laki-laki dan perempuan punya perbedaan biologis yang sangat mendasar. Sejauh yang kita tahu, laki-laki nggak berasal dari planet lain, tapi hal-hal unik di dalam tubuh pria bisa mengejutkan banyak orang termasuk para kaum Adam sendiri. Oke, pakai dulu jas doktermu dan ambil stetoskopmu ya, biar kamu bisa ngecek fakta mengejutkan pada tubuh pria. Testosteron menjadi salah satu faktor utama atribut fisik yang menentukan keunikan pada pria. Misalnya saja, rambut yang tumbuh lebih panjang di area dada dan wajah mereka. Contoh lain yang nggak begitu terlihat yaitu kulit mereka lebih tebal. Dengan kadar testosteron yang lebih tinggi, kulit pria rata-rata umumnya 20-25% lebih tebal dari wanita. Lebih spesifiknya, kulit dalam alias dermis mereka lebih tebal. Karena itulah kulit pria biasanya lebih keras dan teksturnya lebih kasar. Tapi ternyata karakteristik ini nggak benar-benar menguntungkan. Para pria terus-menerus kehilangan kolagen di usia muda dibandingkan wanita. Sehingga kulit mereka jadi lebih tipis, kendor, dan lebih rentan terkena keriput. Semakin tua usianya, kulit mereka semakin tipis. Tapi kulit yang lebih tebal bisa mencegah tanda-tanda penuaan dalam waktu yang lebih lama. Jadi intinya, kulit seperti ini membawa kelebihan dan kekurangan. Meski tanda-tanda penuaan cepat terlihat pada wanita, proses penuaan fisik pria berlangsung lebih cepat dan kerutan mereka terlihat jelas. Kulit bisa diibaratkan seperti penghapus yang semakin tebal akan semakin awet. Tapi saat kerusakan dan kerutan mulai bermunculan, semuanya langsung terlihat jelas. Skincare bisa membantu menjaga kulitmu tetap halus dan sehat. Tapi jangan lupa pakai tabir surya secara rutin ya, meski kamu sering beraktivitas di dalam ruangan. Kok tiba-tiba hawanya jadi panas ya? Kamu pernah debat bareng teman atau saudaramu soal suhu di dalam ruangan kan? Duh, AC-nya kayaknya perlu dinyalain lagi deh. Tapi suhunya perlu dinaikin apa diturunin nih? Mungkin sebaiknya nyalain kipas angin aja deh. Nah, seringnya kaum pria di dalam ruangan akan ngerasa agak kepanasan. Dan meskipun nggak selalu sama, hal yang mereka rasain belum tentu salah kan? Reseptor dingin utama pada kulit pria nggak begitu sensitif. Tapi bukan berarti mereka perlu hidup di tengah Arktik ya. Mereka cuma lebih toleran terhadap suhu dingin. Masih terkait dengan suhu tubuh, sistem peredaran darah pria juga sangat berlainan. Wanita memiliki suhu inti yang lebih tinggi, dan mereka lebih rentan terhadap perubahan suhu lingkungan yang terjadi secara mendadak. Tapi suhu inti pria nggak begitu terpengaruh. Makanya, perubahan suhu begitu sering luput dari perhatian mereka. Selain soal respon terhadap suhu ruangan, pria dan wanita juga punya perbedaan pandangan. Nah, kita lanjut ke pembahasan soal mata yuk. Pria melihat rentang warna yang lebih sedikit dibandingkan wanita. Jadi, saat pria ngelihat warna biru, para wanita kemungkinan besar akan ngelihat gradasi yang lebih halus. Misalnya, biru keunguan. Sementara itu, para pria lebih lihai melihat objek yang bergerak di kejauhan. Jadi perbedaan cara pandang pria dan wanita lebih dari sekedar warna. Studi menunjukkan variasi optik pria disebabkan oleh faktor fisiologis berupa testosteron. Reseptor testosteron pada pria lebih banyak daripada wanita, sehingga korteks visual mereka punya susunan neuron yang berbeda. Menurut sebuah teori, hal ini disebabkan oleh evolusi, khususnya saat manusia purba masih berburu dan mengumpulkan makanan. Rambut dekat kemungkinan telah menguntungkan kaum pria di zaman dulu untuk ngebedain mangsa dan predator dari jauh, sedangkan wanitanya mungkin telah mengembangkan palet visual jarak dekat, khusus untuk mengumpulkan makanan. Meski praktek berburu dan meramu sudah jarang dijumpai di zaman now, para pria masih bisa ngeliat restoran favorit mereka dari kejauhan sambil nyetir. Wah, ternyata ada kemiripannya juga ya. Untuk membantu mengunyah makanan, pria juga memiliki gigi yang lebih besar. Tiap orang tentu punya perspektifnya masing-masing soal bentuk gigi maskulin dan feminim. Tapi, seringnya kaum pria lebih unggul dalam hal ini. Terutama karena gigi seri dan taring mereka lebih lebar dan tajam. Maka, senyum khas pria dipenuhi dengan deretan gigi besar dan kotak.
Lagi-lagi, penyebabnya adalah fisiologi evolusioner. Manusia di zaman dulu punya hierarki yang cukup konfrontatif, dan laki-laki perlu menegaskan dominasi mereka. Di kalangan kera modern, kera jantan bisa aja memamerkan gigi taringnya untuk mengintimidasi pejantan lain atau merespon potensi ancaman. Gigi taring besar menandakan individu yang tangguh. Meski perilaku kayak gini nggak terlihat pada laki-laki modern, gigi yang lebih besar bisa menandakan garis rahang yang lebih lebar, dan fitur ini sering dikaitkan dengan maskulinitas. Senyum lebar yang memamerkan deretan gigi kinclong justru sering dikaitkan dengan kegembiraan. Mana senyumannya? Gigi yang lebih besar bukan satu-satunya sifat maskulin unik di mulut pria loh. Ada juga suara berisik yang bisa dihasilkan saat mereka tidur. Pria dan wanita memang mendengkur, tapi kebiasaan ini hampir 2 kali lebih mungkin dialami oleh pria. Studi tidur juga menunjukkan 4 dari 10 pria cenderung mendengkur, dan jumlahnya sekitar 40%, sedangkan wanita cuma 24%. Meski kebiasaan ini disebabkan oleh banyak faktor, ciri biologis tubuh pria menjadi penyebab utama di balik persentase tersebut. Menurut desain biologisnya, kebanyakan pria punya saluran nafas atas yang lebih besar dan laring yang lebih rendah. Makanya terbentuk celah besar di belakang tenggorokan, dan dengkuran mereka cenderung lebih kuat. Pria juga punya lebih banyak lemak perut, karena mereka mungkin telah mengasup lebih banyak karbohidrat. Bobotnya pun lebih berat dan membebani area leher, dada, serta toraks. Saluran nafas juga ikut tertekan, dan secara efektif meningkatkan risiko mendengkur. Meski banyak orang nggak menyukainya, mendengkur nggak membahayakan kok. Tapi kebiasaan ini juga bisa mengindikasikan adanya masalah kesehatan. Jadi sebaiknya periksakan ke dokter ya. Kamu pernah penasaran nggak kenapa suara pria biasanya lebih dalam? Lebih dalam? Jawabannya ada pada tenggorokan mereka. Karena laringnya lebih besar, mereka punya fitur unik lain berupa jakun. Tulang rawan yang menonjol di tenggorokan ini terbentuk saat laring tumbuh di belakangnya, sehingga terus mendorongnya ke bagian luar. Sejumlah wanita yang laringnya lebih besar dari rata-rata juga bisa memiliki jakun, tapi perbedaan mendasarnya terletak pada suara kita. Laring adalah bagian tubuh yang menghasilkan suara. Kalau ukurannya lebih besar, suara yang dihasilkan akan lebih dalam dan keras. Di dalamnya terdapat celah yang lebih lebar agar getarannya beresonansi. Karena ukuran jakun dipengaruhi oleh laring di belakangnya, jakun yang lebih besar juga menghasilkan suara yang lebih dalam. Jakun berfungsi sebagai perisai untuk melindungi laring dari cedera. Itu aja sih fungsi khususnya. Nah, kalau kamu mau karaokean, sebaiknya jangan duet bareng orang yang berjakun besar ya. Nanti kamu malah kesulitan memproyeksikan pitch suara mereka. Kali ini kita lanjut ke pembahasan soal bulu mata. Kaum pria memiliki peluang genetik yang lebih besar untuk menumbuhkan bulu mata panjang dan tebal. Bulu mata berfungsi sebagai pelindung mata dari berbagai gangguan. Selain itu, bulu mata dianggap sebagai fitur wajah yang menarik. Jadi, maaf nih, para kaum hawa, kali ini pria lebih unggul dari kalian. Tapi kenapa bisa gitu ya? Penyebab umumnya lagi-lagi testosteron. Karena kadar testosteronnya lebih tinggi, pertumbuhan rambut di tubuh pria juga ikut terpengaruh, termasuk juga bulu mata. Dan kembali ke fungsi utamanya, bulu mata merupakan bentuk perlindungan tubuh. Bagian ini membantu melembabkan mata agar terhindar dari iritasi dan mata kering. Selain itu, bulu mata mampu melindungi mata kita dari partikel udara yang membahayakan, misalnya kotoran dan debu. Jadi, selain terlihat estetik, fitur tubuh ini juga punya seabrek fungsi penting. Dari semua perbedaan biologis tadi, sebenarnya pria dan wanita juga punya kesamaan. Dan mulai sekarang, kamu perlu stop beranggapan kalau cuma wanita yang bisa mengalami mood swing. Wanita tahu betul dengan tantangan di dalam tubuh mereka saat mengalami perubahan hormon secara drastis. Tapi para pria kurang peka terhadap ini. Frekuensinya mungkin nggak sesering tiap bulan. Tapi sekitar 26% pria mengalami perubahan hormon ini. Meski penyebab biologisnya sangat berlainan, gejalanya bisa sangat mirip. Dan penyebabnya tentu saja testosteron. Kadar testosteron pria cenderung melonjak, kemudian turun, tergantung pada musimnya.
Fluktuasi ini bisa mengakibatkan efek samping seperti lesu, kram, sensian, gampang marah, dan mood swing. Mood swing? Beneran? Kebanyakan dari kita mengalami hal-hal seperti ini. Jadi sebaiknya kita sama-sama paham saat orang di sekitar kita mengalami perubahan hormon. Setelah bangun pagi, kamu langsung ke kamar mandi untuk gosok gigi. Tiba-tiba terlihat benjolan di dalam mulut, di bagian bawah lidahmu. Kamu langsung panik karena baru kali ini melihatnya. Tenang dulu, itu cuma torus mandibularis kok. Tulang kecil ini tumbuh di rahang bawah mulut kita. Dan kalau torus mandibularismu memanjang, berarti kamu termasuk 40% orang yang memiliki anomali ini. Kemunculannya bisa bervariasi tergantung tempat asalnya. Di Amerika Serikat, fenomena ini cuma muncul pada 10% populasi. Tulang adalah bagian penting di dalam tubuh dan jumlahnya ada 206 ruas. Tapi ternyata sebagian orang punya tulang tambahan yang nggak mereka sadari keberadaannya. Normalnya kita punya 12 pasang rusuk, jadi totalnya ada 24 ruas. Tapi 0,5% dari total populasi manusia kemungkinan punya 25 rusuk. Rusuk ke-25 ini dikenal dengan nama rusuk serviks. Dan sejak pemiliknya dilahirkan, tulang ini tumbuh dari dasar leher tepatnya di atas tulang selangka. Tulang ini bisa muncul di kedua sisi sebagai rusuk utuh atau bisa juga berupa satu ruas serat jaringan tipis. Beberapa bagian tubuh kita berasal dari proses evolusi dan sebagian dari kita nggak memiliki ciri fisik yang serupa. Palmaris longus adalah tendon kecil di pergelangan tangan kita. Dengan menempelkan ujung jari manis pada jempol, kemudian mengepalkan tangan, kamu akan bisa ngelihat palmaris longus yang mencuat dari bagian dalam pergelangan tanganmu. Kalau otot ini nggak kelihatan di tanganmu, berarti kamu termasuk segelintir orang yang sudah nggak memilikinya. Tanpa otot ini, genggamanmu masih tetap kuat, tapi kekuatan cubitan pada jari keempat dan kelima akan berkurang. Otot ini diyakini telah aktif digunakan oleh spesies manusia di masa lalu, tapi sekarang nggak begitu ngaruh pada tubuh kita. Jadi, palmaris longus ini hanyalah ciri khas yang masih dimiliki oleh sebagian dari kita. Keberadaannya juga nggak dipengaruhi oleh tangan dominan. Nah, tangan mana nih yang lebih sering kamu gunakan? Kalau kamu kidal, berarti kamu termasuk dalam klub 10% orang kidal. Tapi kalau kamu ambidextrus, berarti kamu termasuk 1% orang yang bisa memakai kedua tangan secara seimbang. Kebanyakan orang ambidextrus awalnya cuma memakai tangan kiri mereka. Selain itu, orang ambidextrus dan kidal menunjukkan indikasi yang sama, karena mereka sama-sama mengandalkan kedua sisi otak. Orang kinan umumnya cuma dominan di otak kirinya. Kita semua punya tulang ekor yang berasal dari proses evolusi panjang. Dan tulang ini telah menghilang dari tubuh manusia sejak 25 jutaan tahun yang lalu. Tapi saat masih embrio, tulang ekor kita masih tumbuh. Dan setelah 8 mingguan, tulang ini benar-benar hilang. Dalam beberapa kasus, manusia terlahir memiliki ekor. Dan para ilmuwan telah mengetahui sekitar 25 kasus yang terkonfirmasi. Tapi mereka yang lahir dengan tulang ekor nggak memiliki kelebihan signifikan, kecuali keseimbangannya. Ekor tersebut nggak berfungsi dan cuma ada di situ karena nggak bertulang. Di dalamnya cuma ada saraf, pembuluh darah, dan otot. Kamu termasuk orang yang suka pilih-pilih makanan nggak? Rasa ketumbar mirip banget kayak sabun ya. Oh, kamu nggak suka sama nanas pada pizza? Berarti kemungkinan kamu termasuk pengecap super. Sekitar 30% manusia termasuk super taster, dan orang-orang ini bisa mengalami berbagai sensasi saat menikmati makanan. Makanan yang terasa pahit bagi super taster kemungkinan akan terasa manis bagi manusia biasa yang 40%. Ada juga 30% manusia yang tergolong sebagai non-taster. Jadi mereka nggak begitu tertarik dengan rasa makanan. Kira-kira kamu bisa nggak sih mengidentifikasi not lagu cuma dengan mengandalkan telinga? Sekitar 1 dari 10.000 orang punya kemampuan bawaan untuk ngebedain bunyi not dengan tepat, meski mereka bukan musisi besar. Hanya saja mereka bisa mengidentifikasi not lagu cuma dengan mendengarnya. Warna mata kita sangat bervariasi. Perbedaan paparan cahaya yang masuk ke mata menentukan jumlah melanin yang dihasilkan. Makanya, corak warnanya berbeda-beda.
Manusia semakin sering bermigrasi selama ratusan tahun terakhir, sehingga corak warna matanya semakin bervariasi. Gen kita juga berpengaruh besar. Bahkan kita bisa mencatat ratusan corak warnanya untuk nyari tahu variasinya. Tapi sederhananya, ada 6 kelompok warna mata utama. Kebanyakan manusia bermata coklat dan jumlahnya sekitar 79% dari seluruh populasi dunia. Mata semua manusia dulunya cuma berpigmen coklat. Kemudian mereka mulai bermigrasi ke Eropa Utara sekitar 6-10 ribu tahun yang lalu. Setelah terjadi mutasi, mata mereka bisa beradaptasi terhadap cahaya. Mata biru menjadi warna mutasi yang paling umum, dan semua mata biru di zaman now ternyata berasal dari satu nenek moyang dari Eropa. Saat ini, jumlah pemilik mata biru adalah sekitar 10% dari seluruh populasi manusia. Mata kuning dan coklat sebanyak 5%, dan mata abu-abu cuma 3%. Hijau menjadi warna mata yang sangat langka, dan jumlahnya cuma 2%. Tapi yang lebih langka juga ada loh, namanya heterochromia iridum. Kondisi ini ditandai dengan warna kedua mata yang berlainan. Mata seperti ini bersifat bawaan dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor genetik lain. Cuma 1% populasi manusia yang memiliki keunikan ini. Meski pemilik mata biru semakin banyak, warna ini cuma akan menonjol di area yang ditinggali oleh penyumbang varian gen serupa, karena mata biru bersifat resesif. Begitupun dengan rambut merah, yang cuma muncul dalam 2% populasi. Orang berambut merah dan bermata biru termasuk sangat langka, karena mereka cuma sebanyak 0,17% dari total populasi. Meskipun mata hijau, abu-abu dan hazel lebih sedikit dari mata biru, gennya lebih dominan. Jadi pada segelintir orang yang berambut merah, warna mata biru kemungkinan besar nggak akan muncul. Melanin yang telah membantu mutasi warna mata juga bisa membawa dampak lain pada tubuh kita. Mutasi gen yang mempengaruhi melanin muncul pada 0,005% orang Amerika Serikat, kemudian menghasilkan albinisme. Kemunculannya memang bervariasi di seluruh dunia, begitupun pada mata. Dalam albinisme, produksi pigmen digunakan untuk mendistribusikan sel utama yang mempengaruhi warna kulit, rambut, dan mata. Kebanyakan orang albino akan memiliki kulit dan rambut putih. Mata mereka berwarna biru agak pink dan pupilnya berwarna merah. Merahnya ini berasal dari cahaya yang terpantul dari pembuluh darah di dalam retina. Ada juga jenis albinisme yang pigmentasinya lebih sedikit. Penyandangnya memiliki corak kulit dan rambut yang lebih gelap. Nah, albinisme nggak cuma terjadi pada manusia loh, tapi juga dijumpai pada mamalia, reptil, dan amfibi. Bagian atas daun telingamu punya lubang kecil kayak gini nggak? Inilah yang disebut dengan sinus preaurikuler. Selama 6 minggu pertama di dalam kandungan, auricula atau bagian luar telinga kita akan tumbuh. Sinus preaurikuler terbentuk saat auricula nggak benar-benar menyatu. Kondisi ini dialami oleh kurang dari 1% manusia. Meski sebagian orang berspekulasi kalau lubang kecil ini merupakan sisa insang di zaman dulu, nggak ada bukti kuat yang mendukung teori ini. Keunikan yang kita miliki bisa menguntungkan kita di kehidupan sehari-hari. Sebagian orang membawa mutasi gen DEC2 yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Familial Natural Short Sleepers. Jadi intinya manusia yang termasuk dalam 1% ini cuma perlu tidur sekitar selama 6 jam setiap hari. Kebanyakan orang pasti bakal kecapean kan kalau tidurnya cuma 6 jam, tapi orang-orang beruntung ini pasti akan memanfaatkan hari mereka dengan sebaik-baiknya. Kamu pernah nggak sih saat ngelihat sebuah gambar kok warnanya kayak kelihatan beda dari anggapan orang lain? Mungkin kamu punya kemampuan langka untuk ngelihat lebih banyak warna tuh. Bisa jadi kamu bisa ngebedain 100 juta corak warna. Kalau memang begitu, kamu menjadi bagian dari kelompok manusia langka bernama tetrakromat. Mata mereka punya 4 sel kerucut, jadi nggak kayak kebanyakan manusia yang cuma punya 3 sel kerucut alias trikromat.
Ada banyak penelitian yang ngebahas soal penyandang fenomena mata langka ini, tapi lebih banyak dijumpai pada wanita. Diperkirakan ada sekitar 15% wanita yang memiliki keunikan ini. Dan hebatnya, kemampuan ini juga dimiliki oleh beberapa spesies burung, serangga, ikan, dan mamalia lain. Aku mau nanya dong, kamu udah tahu semua fakta tentang tubuhmu apa belum nih? Beneran? Gimana dengan fakta ini? Apa kamu juga udah tahu? 25% tulang orang dewasa terdapat di bagian kaki. Dan kuncup pengecap kita sebetulnya nggak berbentuk tonjolan di permukaan lidah. Kalau gitu, buka matamu lebar-lebar ya. Tapi nggak perlu dicolok juga kali. Kita woles aja deh, jangan pakai kekerasan. Oke? Nah, kali ini aku mau jembrengin sejumlah fakta seputar tubuh yang bisa bikin kamu berdecak. Wow! Lambung berganti lapisan setiap 3-4 hari sekali. Dengan begini, lambungmu nggak akan mencerna tubuhmu sendiri. Otak punya lebih dari 86 sel saraf dan semuanya tersambung ke 100 triliun koneksi. Wah, ternyata jumlahnya bisa lebih banyak dari total bintang di galaksi Bima Sakti ya. Dan kalau kamu mau ngitung semua sel saraf di dalam otak satu persatu, durasinya akan selama 3.000 tahun. Buruan, mulai dari sekarang aja. Biar nggak kelamaan kan? Kuku di tangan dominanmu tumbuh lebih cepat loh. Jadi kalau kamu terbiasa nulis dengan tangan kanan, artinya kamu perlu sering-sering motong kukunya. Selain itu, kuku tumbuh lebih cepat di musim kemarau dan di siang hari. Saat otak ngirimin pesan ke berbagai bagian tubuh, sinyalnya bergerak dengan kecepatan 430 km per jam. Jauh lebih ngebut dari laju mobil sport. Manusia perlu ngabisin waktu lebih dari 4 tahun di sepanjang hidupnya cuma untuk makan. Jangan-jangan makannya sambil tidur tuh. Enggak lah. Otot tercepat di tubuh kita adalah otot penggerak kelopak mata. Kecepatan kontraksinya dalam satu kedipan aja kurang dari 1/100 detik. Dan dalam sehari, kita bisa berkedip 15.000 kali. Seumur hidup, rata-rata manusia bisa memproses lebih dari 45 ton makanan. Dan jumlah segitu ternyata masih lebih berat dari 7 ekor gajah loh. Tapi gimana cara kita makan makanan sampai seberat gajah ya? Dikunyah dikit-dikit lah. Kalau terurai, untai DNA manusia bisa sepanjang 16 miliar kilometer atau 40.000 kali jarak bumi ke bulan. Kalau kamu bukan penderita insomnia, kemungkinan kamu akan ngabisin 1/3 total umurmu untuk tidur. Tapi ada juga makhluk hidup yang sering tidur sih. Anjing menghabiskan 44% dari hidupnya untuk tidur, sedangkan ular piton bisa ngabisin sampai 75%-nya. Dalam sehari, semua darah di dalam tubuh bergerak sejauh lebih dari 19.000 km atau setengah keliling bumi. Tulang di dalam tubuh kita beregenerasi dalam 10 tahun. Tapi santuy aja, kamu nggak perlu operasi kok. Orang dewasa menggerakkan sekitar 200 ototnya cuma untuk melangkah 1 kali. Nggak perlu olahraga terlalu intens kan kalau jalan kaki aja bisa dimanfaatin? Tiap menitnya tubuh kita meluruhkan lebih dari 3.000 sel kulit. Jadi totalnya ada lebih dari 200.000 sel kulit setiap jam dan lebih dari 4 kg setiap tahun. Kayaknya sel kulit kita perlu ikut program diet nih. Tapi tenang aja, kamu tetap punya 300 jutaan sel kulit kok. Dan kulitmu beregenerasi tiap 28-30 hari sekali. Hati menjadi satu-satunya organ manusia yang bisa beregenerasi penuh. Bahkan saat ukurannya tinggal 25%, organ ini bisa kembali ke ukuran aslinya. Sel kulit menghasilkan banyak debu, nggak cuma di dekat tempat tidurmu, tapi juga di atmosfer bumi. Kalau seluruh sel kulit yang berterbangan di angkasa bisa dikumpulkan, berat debunya bisa mencapai 1 miliar ton, 150 kali berat piramida besar. Mantep gak tuh? Kamu nggak akan bisa ngelihat kuncup pengecapmu dengan mata telanjang karena ukurannya sangat kecil. Tonjolan kecil yang sering dianggap sebagai kuncup pengecap sebetulnya adalah papila. Dan kuncup pengecap yang sebenarnya terletak di atas tonjolan mirip rambut ini. Indra pengecap kita juga punya siklus hidup yang singkat loh. Kurang lebih selama 10-14 hari. Masa hidupnya lumayan pendek tuh. Rata-rata manusia punya lebih dari 100.000 helai rambut di kepalanya. Rambut ini terus tumbuh sepanjang 15 cm setiap tahun. Jadi selama kita hidup, panjang rambut kita bisa lebih dari 12 meter.
Sebagian orang bisa mendengar pergerakan bola mata mereka di dalam lubangnya. Ih, kok jadi serem gini ya? Gak seperti bagian tubuh lain, telinga dan hidung masih terus bertambah besar. Kulit akan berkerut kalau kelamaan direndam di dalam air. Tapi alasannya bukan karena menyerap air sih. Saat badanmu basah, kerutan pada jari tangan dan kaki bisa memperkuat genggamanmu. Jadi cara kerjanya mirip ban baru yang menapak di jalanan. Mata kita sangat istimewa karena bisa ngebedain sampai 10 juta warna. Otak memanfaatkan lebih dari 20% energi tubuh saat kita beristirahat. Dan selagi kita tidur, organ ini bisa memakai energi hampir sebanyak saat kita bangun. Otak kita juga ngebakar sekitar 330 kalori setiap hari. 25% tulang orang dewasa terdapat di bagian kaki. Kebanyakan di antaranya berukuran kecil tapi sangat penting. Dan kalau tulang ini bergeser, seluruh tulang lainnya juga ikut geser. Dalam sehari kita bisa bernafas sampai 20.000 kali. Jangan sampai berhenti dulu deh. Malahan aku terus memacu lajunya dengan berolahraga setiap hari. Tulang manusia saling berkontradiksi loh. Meski kekuatannya hampir 5 kali lipatnya tiang baja, tulang kita bisa gampang retak saat terbentur dan sedikit rapuh. Di tangan kita nggak ada otot penggerak jari, tapi seluruh otot yang menggerakkan sendinya berada di lengan dan telapak tangan. Di dalam tubuh kita terdapat lebih dari 37 triliun sel. Total populasi dunia aja cuma sekitar 7 miliar orang. Berarti jumlah sel di tubuh kita 5.000 kali lebih banyak dari seluruh penghuni di seluruh dunia. Tergantung pada gaya hidup dan mobilitasnya. Rata-rata manusia akan berjalan sejauh 180.000 km seumur hidup. Itu setengah kalinya jarak bumi ke bulan, atau 4 kali lebih panjang dari keliling bumi. Penderita anosmia atau buta penciuman gak akan bisa mendeteksi dan ngebedain bau. Tapi tubuhnya masih bisa ngeluarin bau sih. Kelepasan tuh. Kamu akan ngerasain haus saat kekurangan 1% air dari berat badanmu. Kalau angkanya mencapai 5%, kamu bisa pingsan. Tapi kalau cairan di dalam tubuhmu berkurang lebih dari 10% dari berat badanmu, dehidrasi bisa bikin nyawamu melayang. Menurut beratnya, otot terkuat di dalam tubuh adalah otot rahang. Kalau punyaku kayaknya terlalu berkembang deh. 50.000 sel di tubuh kita terus beregenerasi untuk menghasilkan sel baru. Mati 1, tumbuh 1.000. Di akhir hidupnya, rata-rata orang bisa mengingat 150 triliun informasi. Tapi kayaknya nggak termasuk info soal naruh kunci yang benar deh. Kalaupun rusak parah, sidik jari bisa kembali ngebentuk pola asli seperti sedia kala. Bersin terkuatmu bisa melesat dengan kecepatan lebih dari 160 km per jam. Atau hampir sengebut skydiver saat terjun bebas. Rata-rata manusia punya 250 helai rambut di tiap alisnya. Rambut ini mengalami pergantian setiap 4 bulan sekali. Kapasitas memori otak kita setara dengan 4 TB hard drive yang bisa memuat lebih dari 8 juta foto. Manusia adalah satu-satunya spesies yang bisa tidur tengkurap. Kera aja biasanya tertidur dalam posisi duduk atau menyandar. Tulang terpanjang di tubuh kita adalah tulang paha, bukan ujung siku. Dan yang paling kecil berada di dalam telinga. Bahkan ukurannya lebih kecil dari beras. Organ terbesar di tubuh kita adalah kulit. Meskipun tipis, beratnya bisa sekitar 4-5 kg loh. Kurang lebih seberat kucing rumahan yang dirawat dengan baik. Tengkorak kelihatannya cuma tersusun atas 1 tulang utuh kan? Tapi sebetulnya di situ ada 29 tulang. Bagian tubuh yang nggak bisa sembuh sendiri hanyalah gigi. Jadi menurutmu lebih baik sakit gigi atau sakit hati nih? Orang Kinan cenderung mengunyah makanan di sisi kanan mulutnya. Sedangkan yang kidal, udah pasti sisi satunya. Dari semua orang yang bisa menggerakkan telinga, 30%-nya hanya bisa menggerakkan 1 telinga. Widih, bakatnya unik juga ya. Tiap orang punya lekukan di punggung bawahnya. Tapi pada sebagian orang, lekukan ini lebih kelihatan jelas. Bentuk ini muncul di area pertemuan panggul dengan tulang kelangkang. Oh, pantesan ya. Paru-paru kanan kita lebih pendek dari yang kiri, karena di dekatnya ada hati. Tapi paru-paru kiri lebih sempit karena harus berbagi tempat dengan jantung.
Paru-paru pria biasanya mampu menyimpan lebih banyak udara daripada paru-paru wanita. Kita lebih banyak ngebakar kalori saat tidur daripada saat nonton TV. Kamu nggak nyangka kan? Berarti kamu jadi makin tahu dong. Di usia 60 tahun, manusia kemungkinan besar akan kehilangan indera pengecap sampai 50%. Waduh. Rambutmu tumbuh 2 kali lebih cepat saat kamu naik pesawat. Hal ini berkaitan dengan tekanan udara yang lebih tinggi. Otot yang membantu mata kita tetap fokus bergerak sekitar 100.000 kali setiap hari. Dan kalau kamu mau mengaktifkan otot kakimu sebanyak itu, berarti kamu harus berjalan sejauh 80 km. Saat kamu ngedengerin musik, detak jantungmu akan menyesuaikan dengan irama musik. Manusia punya ekor loh. Masa sih? Iya, beneran. Saat kita memasuki usia 31-35 hari di dalam kandungan, organ ini mulai terbentuk dan terlihat jelas. Tulang ini ada di dalam tubuh kita dan menjadi bagian dari tulang sulbi. Coba aja minta dokter untuk meronsen ekormu, maka akan terlihat bagian tulang kecil di ujung bawah tulang belakangmu. Setelah beribu-ribu tahun mengalami evolusi, manusia kehilangan ekornya. Coba bayangin deh, kalau ekor kita memanjang, celana kita pasti harus didesain ulang. Akan diperlukan lubang atau saku khusus untuk memasukkan ekor. Belum lagi saat kita duduk, pasti bakal kerasa nggak nyaman banget. Manusia purba penghuni bumi juga berbulu. Sedangkan manusia modern sudah nggak berbulu sejak sekitar 1,2 juta tahun yang lalu. Ya, meskipun masih ada bulu tipis yang menutupi tubuh kita, tapi perbandingannya sudah berbeda jauh kok. Manusia purba punya bulu super tebal, mirip seperti simpanse dan gorila. Fitur tubuh ini memang sangat diperlukan agar tubuh mereka tetap hangat. Malahan, bisa aja kan orang-orang yang tinggal di daerah dingin juga pengen punya bulu tebal? Tapi untungnya, dengan kehilangan bulu, kita bisa loh menikmati udara hangat. Hidup berkelompok mengharuskan nenek moyang kita untuk saling berbagi. Selain berdampak baik, gaya hidup seperti ini juga bisa berakibat buruk. Manusia berbulu tipis bisa aja lebih tahan dari sakit karena tubuhnya nggak ditempeli parasit seperti kutu. Mungkin karena itulah manusia modern punya bulu tipis seperti sekarang. Kalaupun punya bulu tebal, kita juga akan terbantu kok. Jadi nggak perlu lagi kan pakai selimut tebal. Hik, duh, malah cegukan. Perlu minum dulu nih biar cegukannya hilang. Sip, cegukan sebetulnya nggak mudah dihilangkan. Memangnya kenapa sih? Nah, kemungkinan fenomena ini berasal dari fitur aneh pada masa evolusi. Bahkan menurut salah satu teori, cegukan ini sudah nggak punya fungsi apa-apa, dan kita cuma melakukannya karena punya keterkaitan dengan amfibi. Amfibi punya paru-paru dan insang. Saat berada di air, jalan masuk udara ke paru-paru alias glotis akan tertutup. Manusia di zaman now juga bisa menutupi glotis, tapi bedanya kita nggak hidup di air. Bisa gitu ya? Padahal cegukan bisa bikin frustasi kan? Seenggaknya kita perlu dong menikmati sedikit manfaatnya. Nah, coba bayangin deh, semisal kamu mulai cegukan dan tiba-tiba seperti memiliki kekuatan super. Alat pernafasanmu bukan lagi paru-paru, tapi insang. Pasti mantul banget kan? Terutama kalau kamu suka berenang. Sebagian besar gigi kita sudah berderet rapi di gusi kita, tapi 4 diantaranya malah muncul belakangan. Kamu tahu kan? Itu loh, gigi bungsu kita. Meski fungsinya nggak jelas, manusia dan beberapa primata punya gigi ini. Padahal ada juga loh spesies lain yang bisa bernafas lega karena nggak merasakan cenat-cenutnya. Misalnya, kera tamarin. Cuma sekitar 35% manusia yang nggak punya gigi bungsu. Tapi suatu saat nanti, kemungkinan kita semua juga nggak memilikinya. Jadi, nggak perlu lagi pergi ke dokter gigi untuk mencabutnya. Lega juga mendengarnya. Di Irlandia, ada banyak orang yang berambut merah. Iya, beneran. Ada banyak banget, malah di atas 30%. Ciri ini disebabkan oleh penyimpangan genetik. Jadi, ada fitur tertentu yang diwariskan oleh leluhur mereka, sehingga sebagiannya memiliki rambut merah. Nah, kalau kamu berambut merah, alasannya juga nggak begitu jelas. Leluhurmu saja yang telah mewariskan sifat ini secara turun-temurun hingga sampai ke kamu. Jujur sih, menurutku orang-orang yang berambut merah tuh kelihatan unik dan menawan.
Setelah berada di kandungan selama 16 minggu, bayi akan cenderung memegangi tali pusat ibunya. Monyet juga melakukan hal yang sama loh, dan tentu ada alasannya. Saat berada di alam liar, monyet akan cenderung memegangi bulu induknya. Manusia purba juga melakukannya, tapi karena nggak punya bulu, kita nggak mengembangkan refleks menggenggam secara naluriah atau Palmer-Graves reflex. Buka mulutmu lebar-lebar. Ah, bagus. Tuh, amandelmu kelihatan. Memangnya apa sih fungsinya? Padahal kalau kita amati, amandel malah lebih banyak menimbulkan masalah daripada manfaat. Organ ini bisa melindungi kita dari bakteri dan makanan lain yang kurang sehat. Tetap aja sih, seringnya malah bikin tenggorokan kita sakit. Makanya, banyak orang lebih memilih untuk mengoperasinya. Di dalam tubuh kita terdapat satu kantung kecil. Bentuknya emang nggak mirip-mirip amat sih, tapi memang mirip kantung. Ya, bener banget, usus buntu. Para ilmuwan sempat beranggapan kalau organ ini sama sekali nggak punya fungsi. Tapi baru-baru ini, mereka tahu kalau usus buntu sebetulnya juga punya fungsi. Sama seperti amandel, organ ini juga sering bikin kita sakit bukannya ngasih manfaat. Banyak orang juga telah menghilangkan usus buntunya dan nggak ngalami konsekuensi yang berarti. Mungkin aja sih organ ini juga telah membantu leluhur kita, tapi kalau usus buntunya bermasalah, akibatnya malah akan fatal. Kamu tahu kan, sebagian orang punya kemampuan untuk menggerakkan telinganya kayak gini. Wah, ternyata aku nggak bisa. Kamu mungkin bisa. Coba deh. Nah, sebagian dari kita bisa melakukannya karena seperti hewan lain, kita punya otot aurikuler. Kucing sangat lihai menggerakkan telinganya juga berkat otot ini. Kalau aja kita bisa berguru pada si meong ya. Kucing mendengar dan mengantisipasi suara di belakang tubuhnya tanpa perlu membalikkan kepala, cuma dengan menggerakkan telinganya aja. Keahlian yang sangat keren, kalau kataku sih. Coba deh, rentangkan tanganmu sampai lurus. Lalu, satukan jempol dan kelingkingmu. Kamu bisa lihat garis otot di pergelangan tanganmu kan? Nah, namanya palmaris longus. 90% manusia di seluruh dunia punya fitur ini. Jadi kemungkinan, kamu juga punya. Manusia purba perlu memanjat pohon dan menggenggam benda. Namun, manusia modern tidak memerlukannya. Dan otot ini sama sekali nggak berfungsi. Sebaliknya, kera bisa lebih mudah memanjat pohon dengan fitur ini. Di kakinya juga terdapat otot plantaris, atau disebut juga otot monyet. Kita pun punya otot ini, tapi kita nggak memerlukannya untuk memanjat pohon. Seperti palmaris longus, ada 10% orang yang terlahir tanpa otot ini. Kemungkinan saat monyet bergelantungan di dahan, otot itulah yang digunakannya. Kalau tiba-tiba perutmu keroncongan pada jam 3 pagi, berarti kamu kelaparan. Semua orang sudah pasti tahu. Tapi yang tidak kamu ketahui adalah rasa lapar itu berkembang sebagai pemicu yang mendorong kita mencari lebih banyak makanan. Jadi, kalau masih ada beberapa kilogram lemak yang ingin kamu singkirkan, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Salahkan saja pada evolusi. Leluhur kita yang selalu lapar pasti akan mencoba mencari makanan, bertahan hidup, lalu menurunkannya kepada kita. Kita paling senang ngemil makanan manis, seperti kue coklat plus susu. Jangan salah, ini juga karena evolusi. Indra perasa kita berkembang bersamaan dengan rasa lapar untuk membantu mencari makanan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Kamu keluar rumah untuk berjalan-jalan tapi malah disambut udara dingin. Padahal kamu cuma pakai kaos oblong. Jadi, kamu memutuskan untuk kembali pulang. Kamu masuk dalam keadaan menggigil dan menyadari kalau kamu juga merinding. Manusia purba pun bisa melakukannya. Saat dingin, mereka juga merinding dan bulunya akan berdiri. Hal ini akan memerangkap udara dan membuat tubuh mereka hangat seperti mantel yang tebal. Manusia memang tidak berbulu tebal. Bulu yang ada di tubuh kita tidak berfungsi sekuat itu. Evolusi juga menjelaskan alasan kamu juga merinding saat ketakutan. Coba bayangkan, manusia purba berada di tengah-tengah alam liar. Tiba-tiba ada harimau yang ingin menerkam. Hewan itu mengeram, tak perlu khawatir. Bulu si manusia purba berdiri semuanya dan terlihat sangat besar. Bulu tebal yang berdiri ini membuat si harimau ketakutan dan langsung kabur. Atau ada twist,
Si harimau nggak peduli, akhirnya kamu dimakan juga. Mungkin karena itulah manusia modern kehilangan bulu. Memang tidak berfungsi 100% dalam situasi ini. Kita tidak memerlukan 5 jari kaki saat kamu mencuci dan tanganmu semuanya memegang cucian. Oh, handukmu jatuh. Apa yang kamu lakukan? Ambil pakai kaki. Kamu bisa melakukannya karena kelima jari kaki kita. Namun, manusia bisa hidup tanpanya. Karena manusia berjalan tegak, kita tidak harus melompat dari dahan ke dahan. Jari kaki kelima hampir tidak berguna. Kita bisa jalan bahkan berjalan dengan 4 jari kaki. Malah kurang. Jadi siapa tahu, mungkin di masa depan, manusia hanya punya 4 jari di setiap kaki. Dua kembar identik pun nggak punya pola lidah yang sama. Lidah terdiri dari serangkaian otot kuat dan bisa terus bergerak. Di dalamnya terdapat 5.000 sampai 10.000 indera pengecap. Kamu lihat tonjolan putih dan pink kecil di permukaan lidahmu kan? Itu bukan indera pengecapmu, tapi masing-masing tonjolan punya sejumlah indera pengecap di bawah permukaannya. Karena evolusi, kita punya indera pengecap untuk tetap bertahan hidup. Saat mengecap rasa asam dan pahit, kemungkinan kita sedang makan makanan basi atau tanaman busuk. Bagian belakang lidah jauh lebih sensitif terhadap rasa pahit. Makanya, kita akan segera memuntahkan makanan tersebut sebelum menelannya. Ada juga rasa asin dan manis, yang menginformasikan kalau makanan yang kita asup kaya akan nutrisi. Setelah berumur 60 tahun, sebagian orang akan kehilangan indera pengecapnya. Pola lidah juga bisa digunakan sebagai tanda pengenal biometrik, seperti sidik jari. Pola lidah masing-masing orang punya ciri khas dan keunikan. Jadi, kalau nggak mau identitas rahasiamu bocor, jangan perlihatkan lidahmu ya. Wah, lucu juga sih. Lalu kenapa sih kita punya sidik jari segala? Untuk menjawabnya, para ilmuwan punya seabret teori. Tapi sampai saat ini, mereka meyakini kalau sidik jari bisa membuat kulit lebih mudah meregang. Sehingga, kulit kita tidak gampang melepuh atau rusak. Daya sentuh kita juga akan lebih pekat. Sidik jari nggak cuma dimiliki oleh manusia kok, koala pun punya. Manusia kidal cuma sebanyak sekitar 7%. Rata-rata orang kidal mengunyah makanan dengan gigi geraham kirinya, sedangkan orang kinan dengan geraham kanan. Kita meluruhkan hampir 4 kg sel kulit setiap tahun. Tapi tenang, tubuh kita akan langsung meregenerasinya kok. Bahkan, jumlah sel yang diproduksi setiap 15 detik lebih banyak dari seluruh penduduk Amerika Serikat. Tubuh kita selalu beregenerasi dan kita berganti kulit sampai ratusan kali seumur hidup. Meski begitu, gigi nggak beregenerasi karena tidak bisa pulih sendiri. Gigi kita mirip dengan gigi hiu yang juga terbuat dari dentin dan sama-sama kuat. Ya, meskipun gigi hiu jauh lebih besar dan lebih tajam sih. Meski termasuk bagian dari tulang, gigi manusia nggak dianggap sebagai tulang. Sekitar 38 hari dari umurmu, kamu gunakan untuk menyikat gigi. Malahan, kamu bisa saja keseringan menggosoknya. Gigi-gigimu bisa-bisa akan jadi sangat sensitif karena enamel alaminya terus menipis. Ukuran paru-paru kiri dan kananmu tidak sama. Yang sebelah kanan lebih besar karena yang kiri berbagi tempat dengan jantung. Nggak cuma manusia, mamalia pun perlu cegukan secara berkala. Rekor cegukan terlama ditorehkan oleh pria bernama Charles Osborne. Dia nggak bisa berhenti cegukan selama 68 tahun. Waduh, memangnya nggak ada yang ngasih tahu dia soal trik minum air sambil tahan nafas? Bagian tubuh yang nggak mendapatkan aliran darah secara rutin hanyalah kornea mata, sehingga oksigen diserap langsung dari udara. Mata kita bisa membedakan sekitar 10 juta jenis warna. Otot yang membantu mata kita tetap fokus bergerak sekitar 100.000 kali dalam sehari. Untuk menggerakkan otot kaki sebanyak itu, kamu harus jalan kaki sampai gempor, minimal sejauh 80 km. Cuma segelintir manusia yang bisa melihat cahaya inframerah atau radiasi ultraviolet, yaitu sekitar 1%-nya saja. Kalaupun bisa melihat salah satunya, nggak serta-merta kamu akan bisa melihat kedua cahaya itu. Menurut para peneliti, orang-orang bermata biru di seluruh dunia kemungkinan punya hubungan kekerabatan atau seenggaknya punya leluhur yang sama. Mereka meneliti orang-orang bermata biru dari Turki, India, Yordania, dan Skandinavia. Semuanya punya urutan gen yang sama. Mereka yakin kalau ciri khas ini berasal dari orang bermata biru. Gen mereka bermutasi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Dan sebelum itu, semua manusia punya satu warna mata, yaitu coklat.
Orang bermata biru juga umumnya lebih sensitif terhadap rasa sakit dibandingkan pemilik warna mata lain. Kita berkedip sekitar 20 kali dalam semenit. Jadi, dalam setahun akan sebanyak lebih dari 10 juta kali. Satu bagian tubuh kita juga mirip dengan hiu loh. Kamu tahu yang mana? Itu loh, mata kita. Kalau sebagian matamu rusak, ganti aja dengan mata hiu. Kita nggak akan bisa bersin tanpa menutup mata. Nggak percaya? Coba aja sendiri. Refleks di dalam tubuh sangat sulit dilawan. Bulu mata juga punya masa hidup. Satu helainya bisa hidup sekitar 150 hari sebelum akhirnya jatuh. Kita semua merinding saat terlampau bahagia, mendengarkan lagu favorit, atau saat merasakan dingin yang menggigit di lorong makanan beku di supermarket. Refleks ini kita dapatkan dari leluhur kita. Mekanisme merinding terjadi saat kamu melepaskan adrenalin, lalu membuat bulu kudukmu mulai berdiri, sehingga penampilanmu terlihat lebih menakutkan. Takut! Otak manusia punya 100 miliar neuron dan kapasitas memorinya lebih dari 4 terabyte. Wadaw, banyak sekali. Otakmu menggunakan lebih dari 3/4 oksigen yang diserap oleh paru-paru. Sebagian besarnya atau lebih dari 75%-nya berupa air. Nah, penting nih, jangan sampai kehausan ya. Emang bener ya, kalau manusia cuma menggunakan 10% dari kapasitas otaknya? Jelas enggak lah. Saat kita tidur pun, persentasenya masih lebih tinggi. Sebagian otak kita akan terus aktif, tapi kita enggak menggunakannya secara bersamaan. Dari semua spesies yang ada, cuma manusia yang bisa merona. Proses ini disebabkan oleh dorongan adrenalin. Saat wajahmu memerah, perutmu juga ikut memerah. Aneh juga sih. Suara yang kamu dengar setelah kamu membunyikan buku jarimu sebetulnya berasal dari gelembung gas yang terlepas. Ada sejumlah gas yang terjebak di sela-sela sendi. Jadi, saat kamu meregangkannya, sendimu akan berbunyi, "Oh, enaknya, Kita meregangkan 43 otot saat mengernyit, tapi cuma 17 saat kita tersenyum. Sebetulnya sih jumlahnya masih diperdebatkan. Senyum dong. Rata-rata manusia mengonsumsi makanan sekitar 33 ton sepanjang hidupnya, atau seberat 6 ekor gajah. Kita menghirup sekitar 11.000 liter udara setiap hari, tapi kita nggak bisa menelan dan bernafas secara bersamaan. Sebagian orang perlu waktu sekitar 7 menit untuk tertidur, dan makhluk hidup yang terbiasa tidur dengan berbaring hanyalah manusia. Randy Gardner mengantongi rekor sebagai orang yang tahan melek paling lama. Rekor ini disabetnya pada tahun 1964, dan dia tetap terjaga selama 11 hari, atau 264 jam. Mungkin tetangganya terlalu berisik. Di antara semua makhluk hidup, cuma manusia yang punya dagu. Saat haus, kamu kehilangan air sebanyak 1% dari total berat badanmu. Kalau lebih dari 5%, kamu bisa pingsan. Sepanjang hidup, tulang di tubuhmu berkurang dari 300 ruas menjadi 206. Lebih dari setengah tulangmu berada di kaki, pergelangan kaki, tangan, dan pergelangan tangan. Tulang terbesar pada manusia yaitu tulang paha dan yang terkecil tulang sanggurdi. Tulang ini berada di dalam telinga. Hidungmu bisa mengenali 1 triliun aroma dan mengingat 50.000-nya. Selain itu, penciuman wanita umumnya lebih tajam daripada pria. Indra penciuman kita juga 10.000 kali lebih sensitif daripada pengecapnya. Permukaan paru-paru kita hampir seluas lapangan tenis. Saat naik roller coaster, kenapa sih isi perut kita serasa naik ke tenggorokan ya? Meski tubuh kita sudah terlindungi oleh sabuk pengaman, isi perut, usus, dan organ dalam yang lebih kecil agak bergeser dari tempat biasanya. Kamu akan tetap baik-baik aja kok. Hanya saja sarafmu masih bingung dengan proses yang berlangsung di tubuhmu. Informasi yang ditangkapnya, perutmu memang telah meluncur ke tenggorokan. Tubuh kita lebih tinggi saat pagi hari, karena tulang rawan di sela-sela tulang sejati akan tertekan sepanjang hari. Karena itulah, saat sore hari kita akan lebih pendek sekitar 1 kuku. Telinga dan hidung kita selalu tumbuh selama kita hidup, penyebabnya karena gravitasi. Total panjang vena dan arteri di dalam tubuh kita bisa mencapai 2 kali keliling bumi. 80% dari total tubuh kita berupa darah. Saat kamu mendengarkan musik, detak jantungmu akan menyesuaikan diri dengan mood musiknya. Jadilah penikmat musik yang bijak, oke?
Organ terbesar yang kamu punya adalah kulit, yaitu sekitar 15% dari total berat badanmu. Terakhir nih, kamu akan lebih banyak membakar kalori saat tidur daripada saat nonton TV. Gimana kalau tidur sambil nonton TV sampai TV-nya nonton kamu tidur aja?